ada yang dari itu Syafia katanya hadir, teteh dari UPI. Iya, Dede. Aduh, itu ada junior nih. Boleh yang merasa dari UPI boleh bersuara. Iya. Jadi ini dari daerah mana aja nih? Boleh tahu dulu, mungkin kita boleh kenalan ya? Oke, kita ngobrol dulu. Oke, teman-teman semuanya, agar Teh Rina bisa tahu dan mengenal dari provinsi manakah teman-teman, silahkan di chat ya. Yuk, 1, 2, 3, silakan namanya siapa, dari mana, dan dari provinsi mana. Ayo, silakan teman-teman. Banyak banget, ada yang dari Bali, terus Malang, Sukabumi, Jakarta. Waduh, senang banget ya, berarti aku nggak boleh ngerti. Jadi kalau aku kenalin juga, kalau aku dari Bandung, tepatnya di Majalaya, Kabupaten Bandung. Jadi kalau ada yang mau ke sini juga boleh, biarpun lagi pandemi kita udah mulai banyak yang vaksin ya di sini. Jadi insya Allah kalau kita menerapkan protokol kesehatan, kita bolehlah sekali-kali silaturahmi mungkin ya dengan para Powders dan Paudian ini. Paudian. Iya. Oke. Ada BSS UB Malang lah, ya ampun, ini senang banget hari ini. Bentar pagi-pagi udah jadi semangat ya nih Bun ya. Betul. Jadi teman-teman ini selalu mau belajar gitu Teh. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman materi yang sekarang itu, suara saya cukup terdengar? Gimana Bu? Suara saya cukup jelas? Sangat jelas. Oke. Oke. Jadi teman-teman ini ya pembelajar sejati gitu. Mau dari Bali, mau dari NTT, NTB gitu. Kita biasa punya kelas-kelas yang menunjang kompetensi mereka. Tetapi kali ini memang kelasnya agak berbeda gitu. Jadi kelasnya itu teacher personality. Bukan hanya mengajarkan bagaimana membuat play-doh, kolase, KTSP dan sebagainya, tapi bagaimana kemudian kita menjadi kemarin glowing ya, sekarang grooming gitu. Jadi, yang kemarin katanya ada kelas make up natural ya? Ya, betul, dengan Teh Rani juga dari Bandung juga. Memang orang Bandung mah gelis pisan. Amin ya Allah. Oke, ini sepertinya lebih oke kalau dipandu sama Teh Anit ini. Silakan Teh Anit, kita bisa mulai acaranya. Oke, kita akan mulai Bu. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Teh Rena yang cantik. Ternyata dari Majalaya ya Teh ya? Iya, ada yang tahu Majalaya mungkin. Wah, Kabupaten Bandung nih. Yang mau ditanyakan, apakah banjir hari ini? Apakah daerah banjir nggak Teh Majalayanya? Aduh, alhamdulillah ya, dulu banjir tapi sekarang enggak, karena mungkin ada danau retensi juga yang dibuat oleh gubernur dan bupati yang kemarin, jadi alhamdulillah enggak banjir lagi. Dulu sempat masuk ke rumah tapi alhamdulillah sekarang enggak. Alhamdulillah, sangat membantu ya. Iya, betul sekali. Solusi yang tepat sekali. Ya, di sini sudah bergabung dari beberapa provinsi nih Teh, dari Bali, dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Barat ya, ada Depok, kemudian dari Malang, dari Mojokerto. Di sini sudah bergabung teman-teman kita yang ingin sama-sama mengetahui bagaimana sih cara membangun kepribadian bagi guru PAUD gitu ya. Nah, untuk 2 jam ke depan ya Bu Nurul ya, kita akan kelasnya akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Saya serahkan waktunya kepada Teh Rena untuk sharing kepada teman-teman bagaimana sih menjadi pribadi yang cantik, yang bisa menampilkan bahwa kita ini mempunyai brain, beauty, and be happier. Ya, ya, untuk itu waktu saya silahkan ke Teh Rena. Oke, terima kasih Teh Anita sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Mungkin langsung aja kita share screen ya, karena di situ ada profil saya sedikit. Silakan. Oke. Oke, mungkin langsung di full bentar ya. Oke, Teh Rena mohon izin sebentar. Oh ya? Saya akan mute-kan total semuanya dulu. Nanti Teh Rena minta tolong bisa unmute ya. Biar nanti kalau ada yang masuk tidak
tidak berisik. Ini tadi sudah ditotalin belum, Teh Anit? Belum sepertinya, Bu. Oke. Oke, silakan. Silakan Teh Rena di unmute sayang. Iya, diklik mikrofonnya Teh. Iya. Ya, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah ya di pagi yang kalau di Bandung nih agak mendung sedikit, tapi nggak apa-apa ya, nggak menyulitkan semangat kita untuk belajar dan belajar. Apalagi sekarang temanya tentang pentingnya grooming untuk guru PAUD. Nah, mungkin kemarin-kemarin saya juga sempat lihat dan kepo-kepo sedikit tentang PAUD Talk, apa aja sih yang telah dipelajari sama Paudian di sini. Dan mungkin sekarang agak berbeda temanya dan alhamdulillah pisan, kalau bahasa Bandungnya pisan, alhamdulillah banget udah dikasih kesempatan untuk sharing-sharing di Potok ini. Nah, kali ini kita akan membahas soal Be Beautiful. Kenapa judul sharing bagaimana titik versi diri sendiri, kan kita nggak bisa ya menyamaratakan gitu cantik versi setiap orangnya seperti apa. Makanya ini beautiful, jadi cantik menurut versi masing-masing. Nah, makanya ini pentingnya grooming untuk guru PAUD. Apa sih kira-kira? Langsung kita ini aja ya. Nah, perkenalan dulu, mungkin ini agak lucu-lucu ya, karena saya dulu kuliah di jurusan PG PAUD, mungkin kita sama, jadi pengen kalau punya bikin apa ya, slide-slide gitu jadi lucu-lucu. Namanya, saya nama lengkapnya Rena Fadlan Azizah, agak panjang ya, jadi kalau ujian agak panjang gitu nulisnya. Lahir di Bandung, 18 Desember 95, agamanya alhamdulillah Islam, terus tinggalnya di Majalaya. Mungkin itu ada nomor telepon, boleh dicek, itu dua-duanya connect WhatsApp, terus dua-duanya juga boleh ditelepon kalau ada mau mau sharing-sharing. Terus itu juga ada email, ada Instagram, dan ada Twitter. Jadi kalau kita nih ketemu di Instagram boleh follow, atau nanti kita saling follow-followan, mungkin saling silaturahmi boleh ya ibu-ibu di sini. Langsung ke materi aja ya. Apa itu grooming? Banyak yang bilang kalau dengar grooming itu ingatnya kucing, katanya, Bun, katanya grooming teh kayak di pet shop, padahal bukan. Grooming itu kan artinya sebuah penampilan, kita memperbaiki penampilan sebuah makhluk, apalagi di manusia itu. Apa itu grooming? Jadi self grooming. Kita langsung aja ke pengertiannya. Penampilan seseorang dimulai dari cara berpakaian, tutur kata, sopan santun, bentuk citra dari yang terpancar dari diri seseorang, dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Suatu penampilan akan terlihat menarik jika penampilan itu pleasing. Pleasing di sini artinya apa ya? Tertarik gitu orang tuh ya, cukup puas dengan penampilan tersebut dalam pengertian proporsi dari setiap bagian terstruktur secara harmonis. Jadi makanya tadi judulnya beautiful ini di sini tuh karena setiap orang punya versi cantiknya masing-masing. Ada yang dilihat dari tutur katanya saja, ada yang dilihat dari penampilannya saja, ada yang dilihat juga dari sopan santunnya seperti apa. Lanjut, fungsi grooming itu apa sih, Bun? Katanya ya. Penampilan mencerminkan kepribadian yang baik dan memberikan kesan positif pada sebuah pekerjaan. Jadi, apa ya? Apalagi sebuah pekerjaan yang memang kelihatan dan memang fungsinya itu baik. Contohnya guru PAUD. Banyak yang bilang kan guru PAUD itu pasti manis-manis, lucu-lucu, lemah lembut, terus sopan santun. Nah, mungkin dari grooming ini tuh berfungsi untuk menyempurnakan kesan baiknya. Contoh ya, misalkan saya pribadi waktu dulu kan ngajar di TK Centeh, ada yang tahu TK Centeh ya, TK Negeri Centeh, dulu ngajar di situ. Yeah. Dulu sempat di sana, dan kalau kita sebagai guru PAUD tiba-tiba datang dengan compang-camping, itu memang bisa mempresentasikan sebagai guru PAUD kah? Kan tidak gitu. Jadi memang si grooming ini tuh sangat membantu kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Terus kan ini dengan nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Nah, guru di sini kan memang apa ya? Guru ini dipandang sebuah pekerjaan yang sangat mulia, sebuah pekerjaan yang memang dilihat menjadi tauladan masyarakat gitu. Yang artinya kita dalam berpenampilan pun harus selalu baik. Gimana sih supaya terlihat baik? Kita next selanjutnya. Nah, langsung ke pertanyaan lagi, harus seorang guru itu menjaga penampilannya? Jawabannya, harus.
penampilan yang ditampilkan ini dalam proses pembelajaran akan selalu diamati, dinilai oleh siswa. Jadi seharusnya penampilan guru tersebut secara otomatis mempengaruhi proses timbulnya motivasi belajar siswa. Saya juga pernah dulu, ini sambil sharing-sharing pengalaman saya waktu mengajar dulu di TK. Jadi ada masanya di saat saya tuh males untuk kayak misalkan pakai baju yang benar atau lupa pakai parfum yang biasanya pakai parfum. Dulu namanya Han, tiba-tiba bilang kayak gini, "Ibu, kok hari ini jelek banget sih? Ibu itu kerudungnya nggak benar. Aku jadi malas Cun belajarnya." "Hah? Kenapa gitu?" "Enggak Bu, Cun, aku mah nggak mau belajar." Tiba-tiba kayak gitu. Oh, berarti yang biasanya kita memakai hal yang baik tiba-tiba nggak pakai itu mempengaruhi motivasi motivasi siswa. Saya juga mungkin belajar dari situ juga ya. Berarti artinya penampilan atau segala sesuatu yang menempel dan terlihat itu mempengaruhi proses belajar mungkin ya. Karena saya juga dalam membuat slide ini ternyata banyak sekali jurnal-jurnal yang meneliti soal penampilan guru terhadap motivasi belajar siswa. Salah satunya yang di sini yang saya sebutkan, penampilan guru ini lebih mampu menciptakan lingkungan yang lebih efektif dan mampu mengelola pembelajaran. Jadi ya langsung ke slide selanjutnya. Grooming itu apa saja? Yang pertama ada sikap, lalu ada gerak tubuh, suara, make up, dan gaya berpakaian. Nah, make up mungkin di minggu kemarin ya dibahasnya oleh Teh Rani, jadi saya nggak akan terlalu banyak, cuman yang pertama itu sikap, gerak tubuh, suara, make up, dan gaya berpakaian. Nah, sikap ini tuh apa sih? Sikap ini merupakan kecenderungan seorang individu terhadap suatu objek tertentu, situasi atau orang lain yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah respon, serta kesiapan seseorang bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai untuk menentukan apakah orang harus setuju atau tidak terhadap sesuatu. Jadi, sikap itu lebih ke respon kita terhadap sesuatu. Jadi apakah misalkan nih anak-anak di pagi hari, kan kalau kita punya murid yang banyak, kayak waktu dulu saya punya 31 murid, tiba-tiba ada yang manjat-manjat. Ketika kita sebagai seorang guru, apakah sikap kita harus baik atau marah-marah? Nah, itu itu salah satu dari contoh sikap. Kan ada juga ya guru, saya juga pernah lihat nganter keponakan saya, pagi hari naik motor, terus pas ngeliat tiba-tiba ibu gurunya kayak udah marah-marah. Artinya si anak-anak juga, jadi takut sama ibu itu. Berarti grooming atau salah satu aspek sikap dari guru tersebut tidak terpenuhi. Karena apa? Karena dilihat dari respon anak-anaknya pun jadi takut. Berarti sikap ibu guru tersebut menurut saya kurang tepat di pagi hari. Apalagi kalau anak-anaknya tidak membuat kesalahan. Seperti itu. Nah, ini juga saya dapat kutipan, ada 5 sikap guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu menunjukkan kepedulian dan kebaikan. Yang tadi saya sebut, di pagi hari apakah kita harus langsung gimana atau langsung baikkah? Terus yang kedua, berbagi tanggung jawab. Ketiga, menerima keragaman, menghargai dan mendorong kreativitas. Jadi sikap di sini tuh lebih ke apakah kita mau memperlihatkan baik atau tidak. Nah, untuk guru PAUD mungkin karena kita belajar mungkin ya di perkuliahan, terus belajar juga lewat pengalaman-pengalaman kita mengajar, sikap kita yang baik itu harus seperti apa sih? Yang pasti kita harus memperlihatkan sikap yang baik, lembut, apalagi ya anak-anak ya, masa kita mau bentak-bentak terus atau kita mau marah-marah terus, nggak mungkin kan ya Bun ya. Jadi kita harus memperlihatkan sikap yang baik, memperlihatkan sikap yang memang seharusnya menjadi seorang guru itu seperti apa, yaitu mendidik anak dengan menjadi contoh yang baik. Selanjutnya ada gerak tubuh. Gerak tubuh itu ada apa aja sih? Yang pertama ada mungkin kita karena mengajar, saya ini lebih ke condongnya grooming untuk guru ya. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan ruang. Misalkan kalau ruang kelas kita itu besar, kita mungkin bisa explore keliling, supaya nggak bosan anak-anaknya. Terus yang kedua ada postur kita. Ada kan guru, ada guru yang memang berdiri tegak terus, ada yang bongkok, terus ada yang gini misalkan ya. Saya contohin nggak apa-apa ya Bun ya. Misalkan guru ada yang tiba-tiba gini aja ngelihat. Terus ada yang gini sambil ngajar teh. Ya anak-anak nunggu. Ada yang bengong.
Nah, seperti itu postur, terus tatapan. Kalau bahasa Inggrisnya eyesight. Jadi tatapan kita apakah sudah benar atau belum? Karena kalau waktu itu teorinya, kalau kita mengajar anak-anak, lebih baik adalah sejajar. Kenapa? Supaya tidak seperti kalau anaknya lebih di bawah, otomatis kan ngeliat ke atas. Lebih ke apa ya? Ngerasa disuruh-suruh. Saya juga lupa waktu itu teorinya dari Pak Rudi di PG PAUD, mungkin yang tahu ya. Katanya kalau ngajar tuh nggak boleh, katanya kita berdiri, anak-anaknya duduk. Yang pertama cangkel, apa ya bahasa Indonesia itu tuh pegel. Jadi anak-anak tuh pada gini, we. Nah, satu mungkin jadi memperlihatkan kita lebih apa ya, tidak sharing, tidak maaf bentar ya. Memberikan materinya jadi terlalu apa ya, kayak nyuruh-nyuruh gitu, jadi gitu ngelihat ke bawah mulu gitu. Jadi lebih baik kita agak apa ya, turun atau mungkin kita agak setengah duduk supaya apa ya, tatapannya lebih sejajar. Terus selanjutnya ada ekspresi wajah. Ini mungkin kita juga sebagai guru PAUD, karena kita belajar mendongeng, kita juga belajar bagaimana caranya untuk mengekspresikan wajah yang sedang baik, yang sedang marah. Apalagi kita sedang bercerita, mungkin bisa memainkan ekspresi wajah lebih baik lagi. Selanjutnya ada gerak tubuh dan tangan. Kayak sekarang saya mungkin karena kebiasaan kuliah di jurusan PG PAUD, jadi lebih ekspresif. Artinya saya lebih banyak gerak, tangan saya juga lebih fleksibel, dan itu memang menunjang pembelajaran untuk di anak usia dini juga, yang akhirnya terbawa sekarang ke setiap harinya kalau belajar dan apa ya, mengajar juga lebih ke bermain tangan gitu. Karena apa ya, ketika kita kayak gini sekarang sharing-sharing, kalau kita menggunakan gerak tubuh, misalkan contoh menjelaskan membuka, menutup, itu lebih apa ya, menyampaikan informasi lebih tepat dan lebih sempurna lagi, seperti itu. Nah, ini juga ada sebuah penelitian, kenapa gerak tubuh itu sangat penting, karena gerak tubuh itu salah satu komunikasi nonverbal, merupakan suatu ilmu yang mempelajari pola perilaku yang berhubungan dengan gerak tubuh, termasuk gerak jari, tangan, bibir, dan mata. Ini menurut Juliet Fast dalam Herdian dan Gum-Gum tahun 2013. Jadi memang gerak tubuh ini apa aja? Jadi benar-benar seluruh tubuh, bahkan dari mata, tangan, bibir, terus itu semua yang ada di dalam tubuh kita, itu memang dinamakan gerak tubuh. Dalam berkomunikasi, bahasa selalu digunakan manusia untuk menyampaikan maksud. Penyampaian pesan tersebut dilakukan melalui bahasa. Selain bahasa verbal, bahasa nonverbal juga sering digunakan. Penggunaan bahasa nonverbal berupa kinetik sangat sering digunakan manusia dalam berkomunikasi, baik yang disadari maupun tidak. Gerakan tersebut memiliki makna dan dapat mempertegas atau menggantikan pesan verbal. Ini apalagi ya di guru PAUD mah udah umum banget gitu. Kalau kita menjelaskan sesuatu harus pakai kinetiknya, geraknya, apalagi menunjukkan angka atau jam, waktu. Memang misalkan 1, 2, 3 kan memang seperti itu gerak tubuh. Nah, itu memang menyempurnakan grooming kita sebagai guru PAUD. Kan ini memang penampilannya apa ya? Ada beberapa guru PAUD juga yang mungkin kurang ekspresif, tidak menggunakan gerak tubuh, yang artinya mungkin tidak menjadi lengkap si penampilan atau performance dari guru tersebut. Sebentar. Selanjutnya ada suara. Ini juga termasuk di grooming. Kenapa? Ini sebenarnya grooming termasuk ke bisa kita pakai dalam sehari-hari. Nah, suara ini sangat mempengaruhi dari citra kita. Contoh saya nih suaranya agak cempreng kan ya. Cempreng itu apa ya bahasanya? Lebih nyaring gitu, kalau kedengarannya tuh nggak lembut gitu ya. Nah, suara di sini dalam kehidupan manusia memiliki fungsi yang beragam. Salah satunya suara seseorang dapat menyampaikan informasi penting, dan nada suara pada manusia dikaitkan dengan kekuatan dan rasa hormat hubungan interpersonal. Jadi contoh kalau lagi marah-marah atau lagi menjelaskan sesuatu harus seperti apa, atau kita lagi menasehati harus seperti apa, kalau kita sedang memimpin seseorang harus seperti apa, dan kita lagi bercerita atau sharing harus seperti apa. Dan itu kita juga
ini nggak cuma buat guru PAUD aja ya, tapi dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, sehari-hari memang suara dan intonasi ini sangat dipakai. Jadi kita harus bisa membedakan nih, gimana caranya berbicara kepada yang lebih bawah, misalkan atau yang lebih atas, itu juga dunia pendidikan, suara itu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dengan suara seorang guru dapat menyampaikan informasi atau materi pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Nada suara yang bervariasi dapat mengatasi kebosanan agar selalu berantusias atau bersemangat, tekun, dan penuh partisipasi dalam belajar. Nah, ini juga mungkin lebih ke apa ya? Maka dongeng itu adalah latihan yang paling enak gitu kalau buat guru PAUD. Apalagi dulu waktu kuliah disuruh sering banget sama Bunda Eis waktu dulu. Katanya kalau kalian mau belajar jadi guru PAUD, sering-sering bercermin di depan, terus ya udah baca dongeng, terus intonasi misalkan membaca sebuah dongeng harus ada ayunannya atau nyaringnya atau gimana. Nah, itu jadi kitanya jadi bisa lebih belajar untuk membuat intonasi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kerasa ya Bu ya, apalagi jadi guru, kalau kitanya lagi bosen banget, akhirnya kita intonasinya lempeng aja biasa, terus jadi tararunduh si itu teh siapa? Tuh kan jadi Sunda lagi. Jadi siswa-siswanya jadi pada ngantuk. Apalagi kalau kitanya, ya selamat pagi, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Kan anak-anaknya juga, alah ibu kenapa jadi kayak gini gitu. Kalau bedanya kita misalkan, halo assalamualaikum anak-anak gimana kabar hari ini? Nah kan ada intonasi yang memang membuat jadi nggak bosan gitu. Saya aja nggak bosan, apalagi anak-anak gitu kan. Apalagi anak-anak kan gampang bosan ya, fokusnya gampang teralihkan. Akhirnya membuat kita harus lebih ekstra membuat strategi ini adalah menyampaikan cerita menggunakan intonasi yang lebih beragam lagi supaya tidak bosan. Nah, ini variasi suara seperti tinggi, rendah, besar, kecil bertujuan menjadi daya tarik bagi siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi kebosanan atau kejenuhan. Gak hanya untuk mengajar sebenarnya, tapi dalam kita kehidupan pribadi, apalagi kalau kita sering sharing nih, apalagi saya sekarang sering ketemu sama orang-orang kayak dinas, ketemu sama orang-orang penting. Ketika kita mempunyai kemampuan komunikasi yang lebih menarik daripada yang lainnya, kita pasti lebih didengar. Itu sudah otomatis. Itu memang sekarang kan saya selain jadi mojang, memang suka dapat beberapa proyek dari dinas Pemprov atau dinas Pemda di Kabupaten Bandung. Kan itu sering presentasi. Akhirnya benar-benar terbukti bahwa intonasi dan public speaking kita ketika lebih menarik itu lebih dipilih. Karena waktu itu saya pernah sempat seleksi beberapa proposal kegiatan dan saya ada di situ, jadi semua orang yang misalkan mau presentasi itu dilihat kan sama kita semuanya. Ketika ada yang presentasinya gugup, biasa aja, suaranya lempeng, nggak ada penekanan, nggak ada besar kecil, terus nyaring atau apa, itu lebih kepala dinasnya ya, aku jadi sharing aja nih, kepala dinasnya jadi biasa aja. Tapi di saat waktu itu Rena dan tim, karena itu semua mojang jajaka semua mungkin yang emang belajar public speaking, akhirnya dipilih langsung. Dan karena orang-orang sangat tertarik, oh berarti memang public speaking dan intonasi yang saya sebutkan ini, yang suara ini sangat mempengaruhi fokus dari si penonton itu gitu. Apalagi nih ibu-ibu di sini atau bunda-bunda di sini, Bunda Yana di sini, dalam mengajar anak-anak kan lebih susah ya. Fokus orang dewasa dan anak kecil itu sangat berbeda. Kalau orang dewasa mungkin kan fokusnya bisa lebih lama daripada anak kecil, tapi anak kecil kan anak-anak, apalagi siswa-siswa kita ngelihat sesuatu yang gerak dikit langsung ngeliatnya ke sana, ada yang gerak di sini ngeliat ke sini, terus dia kan ada teman-temannya yang lagi jahil ikut jahil juga. Nah kita sebagai guru sangat harus ekstra banget mencari cara supaya anak-anak ini tidak bosan. Gimana ya caranya? Nah salah satunya mungkin lebih ke ekspresif mungkin ya. Misalkan kalau mereka sudah teralihkan, udah kemana aja gitu, langsung biasanya kan dia pasti Bunda Yana di sini juga terbiasa, halo anak-anak, lebih agak dikerasin lagi. Akhirnya oh iya itu misalkan Bunda Rena ada apa nih tiba-tiba suaranya keras, yang membuktikan memang si suara ini sangat berpengaruh terhadap penampilan kita atau grooming kita. Jadi memang suara ini salah satu yang paling penting.
Selanjutnya, ini sambil sharing aja ya, nanti kita mungkin lamanya bakal di Q&A atau ditanya jawab. Nah, ini mungkin make up udah dibahas minggu kemarin. Ini bakal saya lebih singkat lagi, make up natural itu seperti apa, dan ini mungkin yang saya tiap hari lakukan. Kenapa make up juga penting sih, Bun? Misalkan buat mengajar, atau mungkin ada bunda-bunda di sini yang tidak suka make up juga nggak apa-apa sebenarnya, asalkan bisa merawat diri dengan baik, yaitu adalah personal hygiene. Itu mungkin salah satu sebenarnya yang harusnya dimasukkan ke grooming, cuman kan ini untuk mengajar ya. Jadi ini tuh lebih ke apa ya, merawat diri lebih baik lagi. Mungkin tahap pertamanya adalah membersihkan wajah. Masa atuh ya datang ke TK atau ke sekolah teh lagi baru bangun teh gini, ini di mata masih gini, masih merem, masih ada iler, kan nggak enak banget ya Bun ya. Kenapa ibu teh kayak gitu, kenapa bunda teh kayak gitu, kan nggak enak dilihat juga ya. Jadi proses pertama untuk apa ya, grooming atau soal penampilan well dress ini adalah membersihkan wajah dengan bersih. Nah, pakai apa aja nih? Misalkan sekalian sharing aja ya nih, jadi kelas kecantikan juga boleh ya. Jadi membersihkan wajah, kalau saya pribadi suka ada 2 kali double cleansing. Yang pertama itu boleh pakai yang oil base. Jadi oil base ini ada minyak zaitun, terus ada minyak jagung, minyak canola juga, terus ada baby oil. Yang paling sering saya pakai itu baby oil karena ada di rumah, karena ada keponakan bayi-bayi di sini, dicuri-curi dikit ya buat ngebersihin muka gitu. Nah, itu untuk apa sih fungsinya? Untuk mengangkat kotoran yang pertama gitu, karena mungkin kita habis berkegiatan capek di sekolah atau di jalanan, banyak debu, kotoran, panas, kita bersihin dulu pakai yang oil base, terus kita bersihkan selanjutnya boleh pakai micellar water atau langsung boleh pakai facial wash. Jadi lebih ke apa ya, supaya bersihnya lebih maksimal lagi, karena selain untuk membersihkan wajah, kita juga harus merawat kulit wajah kita. Selanjutnya ada menggunakan skincare. Nah, ini bunda-bunda di sini kalau nggak suka make upan, seenggaknya skincare. Kenapa? Supaya lebih apa ya, terawat aja. Jadi selain memang untuk apa ya, memelihara organ-organ ini, kan ini kulit itu adalah organ tubuh ya. Jadi memang harus dirawat. Kalau kita nggak ngerawat, nggak sama sekali, bener, saya tuh salah satu untungnya ya dikasih kulit yang nggak terlalu manja, jadi kadang nggak cuci muka juga nggak apa-apa. Tapi beda halnya dengan yang sensitif, kan harus selalu dirawat. Nah, menggunakan skincare ini adalah salah satu tahap yang memang sangat penting kalau nggak suka make up. Saya juga mungkin ada beberapa contoh yang paling penting kalau nggak suka make up ribet-ribet, yang paling sering saya gunakan adalah serum. Nih, ini sekalian kayak endorse juga ya. Tapi ini serum yang lagi hits mungkin ya. Ini Scarlett namanya. Nah, ini harganya menurut saya agak affordable dibanding yang lain. Harganya 75.000. Kalau apa ya, bunda-bunda di sini nggak suka make up tebal atau apa, mendingan pakai serum juga nggak apa-apa tiap hari. Kenapa? Supaya menjaga kelembapan kulitnya. Jadi kalau nggak suka, misalkan nggak usah pakai foundation, nggak usah pakai bedak, ya udah asal serum aja supaya lebih cerah. Selain buat apa ya, grooming juga supaya terlihat lebih baik, dan merawat diri kita juga supaya terlihat cantik di luar ataupun di dalam rumah. Gitu. Terus boleh juga pakai krim-krim, misalkan kalau bunda-bunda di sini ada yang pakai MS Glow, mungkin yang sekarang lagi ngehits banget gitu ya. MS Glow nggak apa-apa Bun, asalkan ya memang dipakai serangkai dan memang harus bagus dan yang cocok gitu. Terus selanjutnya make up ini adalah menggunakan alas bedak. Kalau nggak suka boleh apa aja, atau misalkan langsung ke bedak juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi lebih suka menggunakan alas bedak. Ini macam-macam. Ini singkat aja ya. Jadi ada beberapa jenis foundation juga. Ada yang cair. Ini aku sekalian ngenalin make up murah yang ada di supermarket atau apa. Ini apa ya namanya, serum foundation dari Pixi. Ini murah banget Bu. Jadi ini kayak sales ya. Jadi ini tuh benar-benar dipakai untuk base base makeup juga. Kalau mau makeup natural ya udah pakai ini aja. Gak usah bedakan juga, ya udah asal kita terlihat lebih cerah atau lebih enak dilihat mungkin ya. Terus selanjutnya ada bedak. Ini benar-benar makeup yang dipakai sama Rena ya.
Jadi saya tuh cinta lokal brand. Jadi pakai Wardah, pakai Pixi yang ada aja gitu di supermarket atau di mana. Terus selanjutnya bedak. Ini saya pakai Wardah. Jadi abis pakai foundation tadi langsung pakai bedak, nggak usah tebel-tebel, apalagi ke sekolah ya. Kalau ke sekolah kan, apalagi kalau make up yang pakai bulu mata, aduh capek gitu kan. Jadi mendingan pakai yang tipis-tipis aja, bedaknya yang tipis-tipis aja. Terus selanjutnya ada blush on. Ini bebas ya mau pakai atau enggak, cuman kalau mau kelihatan lebih natural dan apa ya, glowing kalau bahasa ibu-ibu sekarang ya, pakai blush on. Bentar. Blush on itu yang merah-merah ibu di pipi ya kalau ini mah bahasanya. Ini. Terus selanjutnya pakai alis, ini bebas. Gak usah tutorial ya, tapi ya ini mah cuma ngasih lihat aja. Oh ya. Pakai pensil alis, terus selanjutnya pakai lipstick atau lip gloss. Ini kenapa perlu banget untuk grooming di guru PAUD? Karena yang saya rasakan sendiri, pas dari centeh, udah aja pas baru mandi ya udahlah pakai skincare aja, udah biasa aja gitu. Nggak di kerudungnya misalkan, Bunda mah kenapa kayak gitu? Jadi kayak mungkin karena kebiasaan sayanya bermake up, tiba-tiba gak make up, akhirnya pada ngeliatin, jadi malah fokusnya ke wajah. Yang artinya berarti apa ya? Kalau kita groomingnya lebih baik, mungkin anak-anak juga bisa lebih fokus seperti itu. Nah, oke. Ini karena udah dibahas ya di minggu kemarin, jadi saya nggak akan terlalu bahas. Nah, selanjutnya ini berpakaian. Ini berpakaian juga kenapa penting banget, apalagi di guru PAUD, ada yang aneh sedikit, ada yang mencolok sedikit, pasti ditanyain. Ada yang misalkan kerudungnya nyincet dikit, ditanyain. Misalkan gak nyambung warnanya ditanyain, apalagi anak-anak ya suka nanya aja gitu. Terus apakah berpakaian itu sangat penting? Menurut saya sangat penting. Ini juga ada penelitiannya. Saya bawa tadi dari anak Unwim. Nah, ini katanya dari buku yang Cerepanova tahun 2002, gaya berpakaian merupakan salah satu aspek komponen eksternal yang terdapat pada kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan menampilkan gaya berpakaian, seorang guru sudah melakukan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ada komunikasi dilakukan tanpa kata-kata. Jadi, misalkan kalau hari ini lagi ngajar soal binatang, kita juga boleh kok gitu. Waktu itu saya juga lagi mau ngajar soal binatang-binatang. Saya pakai kerudung yang kayak leopard misalkan. Oh ya ini misalkan anak-anak tahu nggak ini kira-kira motif apa ya, binatang apa ya, itu sangat boleh dipakai karena bisa menunjang pembelajaran dalam kelas juga. Selanjutnya ini juga ya, saya jelasin lagi, unsur nonverbal ini dapat menumbuhkan persepsi positif siswa terhadap gurunya serta dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti. Ini by riset loh ya, jadi benar-benar ini dibawa dari beberapa penelitian juga. Jadi memang ketika kita menampilkan hal yang baik atau first impression-nya sudah baik, itu biasanya siswa juga lebih bersemangat. Kenapa? Karena sudah mempunyai persepsi positif terhadap gurunya. Jadi dari penampilan udah baik, tutur kata yang baik, misalkan terus dari cara pandang kita terhadap merekanya juga baik, terus lembut. Jadi motivasi mereka tuh meningkat dan akhirnya mau mengikuti proses pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, selanjutnya gaya berpakaian juga adalah sebuah benda-benda atau atribut yang dipakai oleh manusia untuk mendeskripsikan dirinya di depan publik secara khusus untuk pernyataan citra pribadinya. Jadi apalagi guru ya, kan nggak pantas ke dalam kelas misalkan pakai celana rombeng-rombeng, kayak mau kemana? Padahal mengajar, padahal kan kita harus itu contohnya seperti apa? Pakai baju yang rapi, pakai baju yang bersih, pakai baju yang indah dilihat. Kenapa? Supaya mereka jadi semangat dan mencitrakan kita jadi lebih baik lagi. Nah, pakaian ini berasal dari kata dasar pakaian yang berarti segala sesuatu yang dipakai mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi si pemakai. Jadi dari benar-benar dari atas sampai bawah, dari kerudung kalau pakai yang kerudung atau misalkan yang nggak di kerudung pakai jepit atau apa, itu benar-benar
dinamakan pakaian. Bahkan sepatu juga dinamakan pakaian, benar-benar dari atas sampai bawah, yang bisa mencitrakan kita tuh seperti apa. Kan ada misalkan, oh ya itu ibu-ibu itu mah simple dilihatnya. Ada ibu-ibu juga misalkan yang gurunya dari atas. Mungkin yang pernah atau yang lagi download TikTok, kemarin lagi hits banget, ada orang dinas, ada juga guru yang ternyata ngajarnya teh kerudungnya pabelit gitu, yang benar-benar wah pusing dilihatnya tuh, gede banget ini kayak punduk unta, terus pakai apa kalung gitu ke kampusnya karena beliau itu dosen. Apakah dilihatnya itu pantaskah? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena kan itu dunia pendidikan yang memang harusnya ya udah itu untuk belajar, bukan untuk bergaya-gaya, yang artinya si penampilan ini sangat penting untuk menunjang. Karena dari video tersebut saya belajar mahasiswa itu sangat tidak fokus terhadap pembelajaran, tetapi fokus terhadap gurunya yang terlalu banyak dipakai. Nah, termasuk kita juga sebagai guru PAUD, apa sih yang harus kita perlihatkan kepada siswa-siswa kita? Apakah baik atau buruk? Apakah kita mau menampilkan sesuatu yang riuh dipakai, atau ya udah yang simple? Apalagi guru-guru PAUD ya, ada yang anak-anak kemana kita harus ngejar. Apakah kita harus pakai baju-baju yang panjang kayak gaun? Kan enggak juga. Memang harus disesuaikan dengan keadaan kelas dan disesuaikan dengan pembelajaran yang kita inginkan seperti apa. Ada tips and trick juga untuk guru-guru PAUD di sini, hindari bahan yang mudah terbakar, apalagi kalau gitu pembelajarannya misalkan tentang masak-memasak, bawa kompor kecil misalkan ke dalam kelas atau di luar kelas, jangan yang mudah terbakar atau yang panas dipakai. Yang paling saya rekomendasikan itu banyak juga ya jenis bahannya, tapi yang paling enak dipakai biasanya katun. Katun itu kan nyerap keringat, terus dingin dipakai juga, terus banyak warnanya yang lucu-lucu. Apalagi sekarang banyak model juga yang lucu-lucu. Mungkin benar-benar di sini lebih tahu ya, lebih update, apalagi yang suka belanja mungkin lebih tahu bahan-bahan yang paling enak dipakai seperti apa. Terus jas juga, blazer juga kan macam-macam sekarang, ada yang dari bahan blazer, terus ada yang dari katun juga, terus sekarang ada yang dari bahan apa sih namanya yang agak berbulu gitu. Intinya yang enak dipakai, yang elastis mungkin lebih baik. Kenapa? Karena ditarik-tarik anak-anak mungkin nanti saat pembelajaran kan kita nggak tahu. Intinya yang paling nyaman dipakai untuk kita mengajar seperti apa, dan kita sendiri yang ngerasain rasa tersebut gitu, apakah nyaman dipakai atau tidak. Terus selanjutnya pilih model pakaian yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar karena akan mengganggu gerakan dalam pekerjaan. Tidak terlalu sempit ini kenapa? Karena supaya, apalagi kan guru PAUD ya, misalkan tangan ke atas, misalkan tangan ke pinggir, kalau ininya sempit, ibu berapa kan nggak enak juga dilihatnya ya. Jadi jangan yang terlalu sempit juga dan jangan terlalu longgar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lari keinjak, atau misalkan yang longgar mah tiba-tiba melorot atau gimana kan nggak enak. Atau yang outer yang terlalu panjang juga tidak direkomendasikan untuk mengajar PAUD. Karena apa ya? Karena kita kan kemana-kemana gitu kan belajarnya, terus ngejar-ngejar anak atau apa. Jadi lebih baik yang simple aja, yang tidak mengganggu gerakan kita dalam bekerja. Terus selanjutnya hindari celana panjang yang terlalu panjang juga dan terlalu lebar di bagian bawah. Apalagi sekarang gaya apa sih namanya? Yang cutbray kalau bahasa Sunda mah ya. Cutbray itu tuh yang pipa celana pipa gitu tapi ke bawahnya gede, itu juga kan kayaknya kurang pantas, kecuali kalau nggak terlalu gede nggak apa-apa, tapi yang terlalu panjang, yang terlalu lebar juga kurang pantas dipakai dalam mengajar PAUD. Jadi ya saya tidak rekomendasikan kalau dalam mengajar PAUD. Kecuali kalau ke mall ya Bun, nggak apa-apa. Kalau ke undangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau ngajar mah mendingan yang sesederhana mungkin, apalagi guru PAUD. Takutnya keinjak anak-anak, sobek, apalagi kalau harganya teh mahal, lebar. Jadi mendingan yang simpel aja yang dipakai, yang enak dipakai. Terus pilihlah sepatu yang nyaman dipakai. Apa aja sih? Kalau saya pribadi biasanya sepatu pantofel yang nggak terlalu tinggi, maksimal kayaknya 5 cm juga udah cukup ya Bun ya. Kecuali kalau kita mau upacara dinas atau apa, kita boleh pakai yang 7 cm, boleh pakai 9 cm, tapi kalau buat ngajar enaknya pantofel atau flat shoes, karena di TK sendiri kalau dulu saya ngajar malah lebih suka pakai sendal di dalam gitu. Dalam kelas kan suka dipakai sepatunya, suka dilepas sepatunya, tinggal pakai kaos kaki. Jadi intinya pakai yang nyaman dipakai aja. Terus selanjutnya perhiasan atau aksesoris seperti cincin, kalung, gelang, jam tangan sebaiknya tidak dipakai pada waktu mengajar. Kenapa? Karena itu juga pengalaman sama saya sendiri. Waktu itu pakai kalung, akhirnya
lagi nenangin seorang siswa waktu itu, ditarik, akhirnya copot. Jadi mendingan nggak usah pakai. Kenapa? Karena takut apa ya, tikait atau aduh aku teh Sunda banget ya bahasanya. Jadi tikait teh apa ya? Jadi nyangkut ke baju siswa, misalkan sobek, atau misalkan kita lagi ngajar, kan suka ngelus misalkan kepalanya atau apa, takutnya kena telinga atau kena bajunya seperti itu. Jadi intinya mah kalau jadi guru PAUD, tips paling utama adalah sesederhana mungkin. Kenapa? Karena paling enak. Terus kitanya juga kan mobilisasinya kemana-mana. Jadi ya udah, yang paling enak itu adalah yang paling sederhana gitu. Sekian. Thanks for your attention. Karena aku mau banyaknya lebih ke sharing. Jadi kalau ada yang mau nanya, langsung aja. Bisa ada yang mau nanya tadi soal make up kayaknya kurang panjang nih dibahasnya, atau misalkan soal grooming atau soal first impression seperti apa. Jadi langsung kita buka aja, nggak apa-apa ya, karena saya lebih suka sharing. Karena kayak satu arah gini tuh nggak enak. Oke, baik. Any question? Mungkin ada yang mau bertanya? Karena informasi juga, karena ini juga saya baru ngasih tahu ke salah satu panitia, jadi yang bertanya kali ini bakal dapat hadiah nih Bun. Ini ada berapa orang nih? Ada 109 orang. Iya Allah, Masya Allah. Hadiahnya 109. Enggak Bun, jangan 109, nanti saya kaget dengarnya. Mungkin yang bakal dapat hadiah ini yang paling bagus pertanyaannya. 109 ini, tapi saya cuma nyediainnya 3 aja hadiahnya. Ada kerudung, ada skincare juga. Jadi yang boleh bertanya langsung ya. Pada seneng ya Bun ya, skincare. Saya juga suka kalau dapat skincare gratis. Boleh mungkin. Ayo Teh Anit mainkan. Iya. Pada semangat nih. Langsung semangat ya denger skincare Mas Hijab. Nah, baik Bunda-bunda. Di sini ada Yandanya nggak ya? Iya, ada Yanda nggak ya di sini? Tapi dari tadi. Oke. Nah, Bunda-bunda silahkan bagi yang ingin bertanya dan mendapatkan reward berupa merchandise dari Teh Rena, silakan untuk dituliskan di kolom chat atau langsung raise hand ya. Di sini sudah didapat nih yang raise hand. Tetapi ada yang lebih awal yang bertanya tentang serum nih. Sepertinya untuk kesehatan kulit. Oke. Mana ya? Nggak salah. Tadi pertanyaannya adalah kalau menggunakan serum Teh, apakah baiknya digunakan pagi, siang, atau malam hari? Oke, terus awam banget sama make up katanya. Oh boleh. Jadi kita jelasin soal skincare ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau menggunakan skincare itu memang dari beberapa macam brand. Karena pernah dengar juga dari Dr. Richard, mungkin yang pernah dengar Dr. Richard Lee ini, menyebutkan kalau kita pakai rangkaian skincare yang satu, misalkan saya pakai Scarlett nih, terus krimnya pakai Scarlett, sabun muka pakai Scarlett, nah itu harus digabungin sama misalkan saya pakai essence atau toner dari merek lain. Kenapa? Supaya nggak numpuk sih kandungannya. Nah, tapi kalau ditanya soal penggunaan serum itu pagi, siang, malam sih Kak. Katanya ini suka pakai di pagi hari sama di malam hari. Pagi hari buat apa? Untuk lebih kulit kita supaya lebih prepare nih, karena mau kena debu, kena sinar matahari, kena polusi udara, intinya ini tuh serum sangat berguna untuk menjaga kulit kita agar terjaga dari polusi tersebut. Jadi di pagi hari juga sangat penting. Terus di malam hari untuk apa sih? Untuk supaya kulit kita terjaga, karena kita kan tidur 8 jam misalkan. Nah, si serum ini berguna untuk lebih ke merawat supaya kulit kita misalkan ada jerawat nih. Nah, ini kan saya pakai yang acne serum. Biasanya besoknya langsung ngempes. Jadi malam hari juga sangat penting. Makanya buat bunda-bunda di sini kalau jarang nggak suka make up, mendingan kita lebih merawat diri aja. Selain bikin kita jadi lebih pede ke depannya, jadi enak aja gitu dilihat. Apalagi kalau lagi cantik gitu, ngerasa ih ya Allah cantik banget. Apalagi lagi ngaca, enak banget kalau kulit kita lagi bagus. Nah, si serum ini, serum apa aja ya intinya. Kalau ada juga yang nggak cocok pakai ini. Jadi intinya cari serum yang paling pas, karena saya juga menemukan skincare yang nggak cocok juga. Jadi cocok-cocokan sih intinya, ya udah coba aja. Misalkan skincare, kalau saya pribadi cocok ke yang ini, yang Scarlett ini. Jadi pagi sama malam. Kalau siang
saya suka reapply. Jadi reapply itu pakai apa ya? Pakai lagi di pagi hari. Saya suka pakai ini nih, apa sih namanya? Sun serum kalau di Nivea. Jadi lebih ke sunscreen. Jadi lebih karena di pagi hari ada sinar matahari, saya pakai SPF-nya 50. Nah, siang hari ya udah pakai ini lagi karena setahu saya kalau si sunscreen ini hanya bertahan 2 jam di kulit. Jadi misalkan kita pakai jam 9, nah jam 11 tuh si fungsi dari sunscreen ini tuh udah berkurang. Makanya di siang hari, apalagi kalau kita panas-panasan nih, kalau kita misalkan lagi ada field trip ke pantai atau misalkan ke kebun binatang kan rada panas ya, panas. Ya udah misalkan ke kamar mandi sedikit ya udah pakai lagi. Kenapa? Supaya ya udah lebih terawat aja gitu. Gitu. Siapa ini? Teh Mila Hanifah. Bener. Teh Anit, Ya. coba dilihat dengan benar wajahnya Teh Rena. Mirip siapa? Mirip siapa? Mirip siapa? Ayo teman-teman yang bisa nebak Teh Rena wajahnya mirip dengan artis siapa? Aja ketebak. Ayo. Silahkan di chat. Ketebak nggak? Kalau ketebak nanti dikasih pulsa sama Pautok. Oke, silakan dituliskan siapa ya? Siapa ya? Lewat. Kira-kira ayo siapa? Wow, banyak banget nih pertanyaannya semua. Oke, kita skip dulu kalau tidak ada yang menjawab ya. Oke, Teh Anit kita coba panggil Bu Sri Wahyuti. Teh Anit. Oke, baik. Bu Sri Wahyuti bisa monitor ya Bu. Nanti silakan di unmute dari sana ya. Oke, silakan untuk diklik mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini? Coba. Sekolah. Halo. Halo Bun. Silakan. Terima kasih terkait dengan masalah fashion untuk guru terkait dengan lembaga saya kan gurunya setiap hari menggunakan gamis. Terus sementara kan kita juga aktivitasnya kan terlalu kalau sudah tatap muka kan memang menggunakan gamis nggak terlalu efektif. Tapi karena kesepakatan kita menggunakan gamis, kira-kira gamis yang efektif untuk digunakan guru TK dalam aktivitas keseharian mengajar itu kira-kira seperti apa? Itu Bunda. Terima kasih. Makasih ya Bun pertanyaannya. Bu Sri Wahyuti. Oke. Jadi langsung jawab aja Bun ini ya. Silakan Teh. Iya. Jadi waktu dulu saya juga pas ngajar di TK Centeh sering juga pakai gamis. Nah, ini mungkin lebih ke tips juga kalau pakai gamis yang simple aja. Jadi ada nggak ya saya bawa ke lemari dulu kan nggak juga ya. Jadi yang bawanya benar-benar cutting-nya yang ya udah yang lurus, yang nggak terlalu banyak potongan-potongan, ya udah yang benar-benar cuma misalkan kayak rok aja biasa, terus gamis aja biasa. Dan bahan ini sangat mempengaruhi dari gamis tersebut. Jangan pakai bahan yang terlalu jatuh. Misalkan kayak bahan apa ya? Kalau sekarang bahannya namanya sifon. Nah, sifon itu lebih baik nggak digunakan untuk mengajar. Kenapa? Karena nggak enak juga Bun. Paling enak tuh udah menurut saya pribadi katun. Terus ada juga, saya lupa lagi. Saya nggak hafal nama-nama bahan baju, cuman intinya jangan pakai bahan yang terlalu jatuh. Karena nanti kalau lagi muter, biasanya anak-anak, karena saya juga kealamin pakai yang bahan waktu itu sifon, kan kalau muter terlalu jatuh, akhirnya si anak-anaknya tuh, aduh Bunda, ini kena muka. Oh berarti jangan yang terlalu membuat anak-anak tuh terganggu oleh rok kita. Jadi intinya lebih pakai yang, ya udah bahan yang paling enak tuh bahan-bahan yang menyerap keringat, yang nggak panas, terus yang simple, dan dari motif juga ya Bun ya. Kalau buat guru TK lebih baik yang nggak terlalu besar, kalau mau motif juga kecil-kecil. Kenapa? Supaya anak-anak pun tidak terlalu terfokus pada baju kita yang dipakai, tapi lebih fokus ke pembelajaran yang kita sediakan. Terus buat kerudung panjang, Bunda, Bunda nih, Bunda Sri pakai kerudung yang saya pakai gini. Itu lebih baik Pak, karena kalau kita sebagai guru PAUD lebih banyak yang misalkan pakai jarum pentul terlalu banyak. Wah itu banyak kasusnya banget gitu, lagi misalkan kan anak-anak suka megang muka, misalkan ngelus-ngelus bunda-bundanya kena jarum, ya udah mendingan pakai yang instan. Oh ternyata Bunda sih nggak pakai kerudung instan itu ya? Enggak,
Oh pakai iya, ini. dari jauh tadi kayak kerudung instan. Nah, lebih baik saya juga dulu pas pakai kerudung instan lebih simpel. Masukin ya udah tinggal ngajar gitu. Kalau pakai kerudung yang jarum pentul harus benar-benar dimasukin ke dalam, apalagi nih ya. Kalau saya pribadi suka pakai jarum di dalam, kan ada yang di luar nih. Nah, ya Bu, nih di luar. Nah, kalau saya pribadi jadi benar-benar sih ujungnya jarum yang kecil banget itu di dalam gitu. Kalau sekarang mah ya udah ya karena lagi nggak ngajar, jadi ya udah masukin. Jadi Bun lebih ke bahan-bahan yang emang apa ya, yang menyerap keringat, yang nggak panas, dan modelnya Bun jangan terlalu besar karena kalau besar-besar kan buat ke pesta ya itu mah. Jadi lebih yang simpel-simpel aja gitu. Alhamdulillah mungkin seperti itu ya Bun ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, Bu Sri Wahyuti, thank you ya. Matur nuwun Bu sudah bertanya. Teh Rena mungkin ini teman-teman kita tanya. Pakai kerudungnya kan biasa-biasa ya, seperti saya seperti ini. Kemudian yang lainnya juga gitu. Apakah Teh Rena ada apa sih? Ada sedikit share ilmu untuk saya menunggu pertanyaan ini. Untuk hijab style mungkin ya. Jadi beberapa model ragam. Oke, aku juga udah siapin sebenarnya nih. Oh, menunggu ada yang nanya sebenarnya. Teman-teman coba kita tanya, ada yang bawa kerudung nggak? Coba lihat. Coba ada yang bawa kerudung nggak? Atau yang dipakai aja juga nggak apa-apa. Ini ada yanda nggak di sini? Ada yanda-yanda nggak? Karena saya pribadi udah pakai ini, udah pakai apa? Ciput ninja, jadi lebih aman ya kalau mau dibuka juga. Ya, ini kita lihat tidak ada bapak-bapaknya Teh. Tidak ada bapak-bapak. Alhamdulillah, jadi bebas ya. Ya. Ya udah, oke. Jadi mau tanya dulu, ini bunda-bunda di sini lebih suka pakai segi 4 atau pasmina? Sekarang kan banyak juga ya bunda-bunda di sini banyak yang suka pakai pasmina karena kalau saya pribadi sekarang jadi lebih suka pakai pasmina karena lebih simpel. Tapi dulu waktu ngajar saya juga suka pakai yang segi 4. Mungkin yang bunda-bunda sering pakai kan ya udah pakai yang segi 4 seperti biasa ya. Kayak segitiga gitu, kita lipat. Karena saya pribadi lebih suka yang simpel-simpel, jadi ya udah yang simpel aja ya Pin ya. Kita buka dulu. Ih, jadi malu jadi tutorial ini ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Teteh lucu. Nah, bulat ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak ada bapak-bapak. Nah, ini kayak segi 4 biasa aja. Nah. Yang lain boleh langsung praktek teman-teman kalau mau praktek. Nggak apa-apa kok ini asli. Ini gampang banget karena saya kan sering foto juga kayak buat photoshoot seperti itu, photoshoot hijab. Ini tuh model yang sekarang saya mau praktekkan itu adalah yang paling sering dipakai buat foto. Nih contoh ya, kan ini segi 4. Nah, ini bisa buat yang syar'i juga. Nah, ini misalkan satu di sini. Kan sekarang ada ya jarum pentul jarum pentul penitik yang berbentuk bohlam. Mungkin bunda-bunda di sini ada yang tahu nggak? Nah, itu nggak ngerusak kerudung kita. Nah, kebetulan saya hilang si jarum dan penitinya, jadi saya pakai jarum pentul. Ini mah instan aja ya, Bang, guys, supaya cepet. Ini cepet banget, karena tinggal putus satu. Ini. Nah, yang satu sisinya lagi ke pinggir. Set. Nah, jadi kayak gini. Kepinggirin. Nah, boleh pakai bros, boleh pakai penitik. Tapi karena saya nggak bawa bros, jadi pakai jarum pentul aja. Nah, ini mau yang syar'i, mau yang enggak. Dan ini kelihatan sopan banget. Ini dulu yang paling saya sering pakai waktu ngajar. Dan di sini pakai bros waktu itu. Jadi si jarumnya kan nggak terlalu bahaya juga buat anak-anak. Nah, biasanya pakai bros. Udah deh, Bun. Nah, itu simple. Apalagi kalau lebih panjang. Jadi boleh syar'i juga bisa. Nih, kayak gini. Ini gaya 1. Ini gaya ke-1. Nah, selanjutnya ada juga yang suka, ini yang paling sering saya pakai aja ya Bu ya. Terus dulu
Karena kan bosan ya Bun ya kalau misalkan kita pakai itu aja lagi, apalagi kalau sekarang mah katanya apa sih, kerudung lempar teh 1, 2, ya enggak, ya Bun ya, roream cina males udah mendingan kayak gini aja. Tapi pas ngajar ternyata saya juga sering kayak gini, akhirnya jatuh lagi dan nggak enak dilihat. Jadi kalau mau pun diikat, karena ini gampang. Kalau diikat mah kayak biasa aja ke belakang. Kalau salah satunya tadi boleh. Nah, ini boleh kayak gini. Ini kayak ala-ala zaman sekarang. Diikat aja biasa rapi. Contoh bentar ya. Kita rapihin. Boleh kayak gini. Boleh kayak gini. Atau kedalamin talinya. Kalau kedalamin talinya kita angkat yang belakang. Bentar ya. Nah, ini talinya. Udah deh. Nah, bentar. Kita rapihin. Udah deh. Nah, ini rapi. Ada juga tahu Ibu Cinta Gubernur istri Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil ya, Jawa Barat. Nah, itu saya kemarin kan baru ketemu nih, lagi sering ketemu. Saya akhirnya tahu gimana cara bikin kerudungnya, kan rapih banget. Tapi sebenarnya kalau buat yang nggak syari kan nggak direkomendasikan ya. Tapi saya mau kasih tahu nih tipsnya. Jadi ternyata Bu Cinta itu kan yang sangat ketat banget di sini. Sebenarnya kalau misalkan kita lagi ada acara keluar untuk misalkan undangan atau masih terpakai. Jadi yang satu dikebelakangin. Nah ya, kebelakangin. Terus ternyata supaya si kerudung ininya ada kan biasanya kalau kita pakai baju tuh kebuka kayak gini ya Bun ya. Nah ternyata dia itu, bentar, ini disisain sedikit. Terus, bentar, susah ya Bun ya. Diikat di belakang. Tapi kalau Bun Ibu Cinta itu banyak banget jarumnya. Saya juga baru pas lainnya ternyata balik jarumnya. Tapi kalau buat bunda-bunda di sini kayaknya kalau buat ngajar mah nggak pantas ya. Diikat. Bentar. Set. Nah, kalau Ibu Cinta ini tuh yang belakang ini kan kita kayak gini biasa. Ternyata dikasih jarum banyak. Jadi benar-benar repet banget, dan ternyata nggak pakai sendiri, beliau dipakein sama hijabnya sama orang lain gitu. Jadi agak susah. Tapi ini, nah, yang bawah juga ini beliau masukin dan dikasih jarum juga di pinggir-pinggir bajunya gitu. Tapi benar-benar rapih banget. Kalau saya pribadi kan sekarang nggak rapih ya. Tapi saya hanya kasih tahu aja gitu, lumayan nih buat nanti kalau ada acara ya Bun ya. Selanjutnya, kalau misalkan mau bikin ada acara-acara lucu, atau waktu itu saya juga pernah pakai waktu ngajar, karena bosen Bun kalau saya pribadi suka pakai baju yang lucu-lucu. Nah, ini bisa dijadiin pita, tapi harus pakai ini ya Bun ya, inner. Supaya yang satu sisi ini kebelakangin. Nah, yang satu sisi, bentar. Ini harus rapih. Bisa dipakai kalau kita lagi pakai kemeja. Kalau pakai kemeja kan, nah rapat kayak gini ya. Ini baru bisa dipakai. Nah, ini kita taliin. Satu. Nah, jadi kan kalau pakai kemeja ini ketutup. Nah, contoh saya pakai kemeja. Nah, jadi kan ini nggak kelihatan si lehernya. Nah, ini jadi pita deh. Pokoknya mah dulu saya juga waktu ngajar suka nge-explore kerudung sendiri, karena si anak-anaknya jadi, ibu hari ini pakai kerudung yang kayak gimana, kadang dibukain, kadang dipakein, coba Bun. Jadi aduh, jadi kangen ngajar aku, ya Allah, karena udah lama banget nggak ngajar. Nah, kalau pakai kemeja boleh kayak gini. Nah, seperti ini. Buat simpel-simpelnya Bun ya. Karena menurut saya yang enggak. Dan harus rapi ya, karena sekarang ini sambil ngacanya nggak jelas juga. Gitu. Itu sih yang paling sering saya pakai dan yang simple. Karena kalau yang misalkan kerudung-kerudung ke atas gitu,
banyak jarum satu, apalagi kalau kita misalkan lagi duduk nih, lagi ngajar sambil sharing ke anak-anak, terus misalkan kitanya lagi main-main kepegang di kepala kita misalkan, nah itu nggak direkomendasikan sih. Jadi lebih baik yang minim dan ada di dekat-dekat sini aja gitu sih jarumnya. Karena waktu itu saya trauma, Bun. Jadi dulu sempat ini di atas terus ke atasin lagi, kan banyak jarum di belakang. Anak saya jadi siswa saya waktu itu sampai berdarah. Akhirnya jadi kerasa salah, oh berarti yang saya pakai di kerudung itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Akhirnya kan ada yang celaka atau apa, jadi ya udah yang simpel aja gitu, Bun. Terus kalau buat pasmina, nah pasmina ada yang pakai pasmina nggak? Banyak ya sekarang ya. Nih saya juga kasih contohnya, apalagi yang pakai kacamata. Nah, kalau yang pakai kacamata, saya lebih suka pakai pasmina. Kenapa? Karena kalau pakai kerudung segi 4 itu, jadi kayak segi 5 gitu loh. Tahu kan ya? Jadi set-set gitu. Kalau mau juga kebelakangin banget. Nah, tapi paling enak adalah kalau pakai pasmina. Ada tips yang bagus banget. Dan itu nggak terlalu, saya nggak bawa kacamata tapi ya. Nah, ini pakai kerudung pasmina sama panjang. Terus, nah kalau pakai pasmina ya ini, mungkin bunda-bunda juga boleh coba karena pakai pasmina juga menurut saya simpel. Nah, ini disisain 2-3 cm. Nah, mana ya jarum tadi? Oh ya, ini. Si 2 cm ini baru deh dijarumin di sini, di luar, atau di dalam juga boleh. Itu gimana enaknya. Langsung deh. Nah, bener. Disisain 3 cm, Bun. Coba sisain 3 cm. Nah. Set. Nah. Karena kan kita pengen variasi ya, suka bosan apalagi ngajarnya misalkan udah lama gitu-gitu aja kerudungnya. Jadi salah satu opsi dalam mengajar. Nah, kan udah kayak gini, dia sebelah sini dilipat ke dalam. Nih. Boleh set. Nah, terus ke belakang. Nah. Terus udah gitu, yang ini boleh dikebelakangin dan diikat. Kalau saya pribadi sekarang lagi paling sering pakai hijab kayak gini karena diikat belakang aja. Nah, intinya ya simpelnya seperti ini. Terus model ini paling aman buat pakai kacamata. Kenapa? Karena ininya longgar, Bun. Jadi mau pakai kacamata yang agak gede juga nggak terlalu bikin si kerudung kita jadi kayak gini. Nah, jadi lebih aman. Set. Saya nggak bawa kacamata. Jadi intinya si pasmina model seperti ini lebih simpel untuk dipakai yang berkacamata. Selanjutnya kalau pakai yang apa? Yang hijab gimana sih? Yang hijab yang syar'i. Kita coba. Nah, kalau tadi kan sama panjangnya. Nah, kalau buat yang syar'i, kita pendekin sebelah dan panjangin sebelah. Nah, kalau buat ininya bebas mau nempel. Kalau saya pribadi kan bulat ya, Bun ya mukanya. Jadi nggak pede kalau dipakai kayak gini banget. Jadi suka agak dilonggarin kayak tadi. Yang satu pendek di kesiniin. Nah, jadi banyak bilang pasmina mah nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai buat yang syar'i, enggak. Atau bentar, ini lebih syar'i juga nih. Bisa yang pendek bisa ke belakangin, bisa ke depanin. Kalau buat syar'i banget ini ke belakang. Nah, kan panjang ya, Bun ya? Tuh. Ini di ke belakangin. Nah, ini cuma cukup 2 jarum juga bisa. Bentar. Ini kebetulan saya pakai kerudung plisket jadi agak ngembang. Kalau pakai kerudung yang bahan-bahannya kayak bubble, terus bahannya chiffon, bahan yang sekarang ya, terus apa sih sekarang ya yang lagi hits banyak banget bahan-bahan yang lebih enak dipakai.
Terus sekarang ada kan ya, mungkin Bunda juga pernah lihat jarum pentul tapi ada ujung penutupnya. Jadi mungkin buat bunda-bunda di sini cari aja di Shopee mungkin ya, pentul atau jarum aman buat bayi itu sekarang lagi banyak banget, dan toko-toko juga sekarang kayaknya udah mulai jual apa ya, jarum-jarum yang lebih aman untuk anak-anak gitu. Nah, atau kita ke belakangin aja ya. Nah, ini tinggal ke depanin deh. Nah, tuh kan Bun ya, aku juga dulu waktu sering pakai kerudung panjang, sering pakai pasmina juga, jadi dada ketutup, belakang juga ketutup. Bagus juga buat pas ngajar, foto, dan misalkan buat muda-muda di sini yang syar'i atau gimana, ini pasmina ini bisa dijadiin opsi buat mengajar juga. Gitu. Tapi kebanyakan pasti rata-rata pada sukanya ini ya, segi 4 kan rata-rata. Cuman sekarang kalau daripada bosan atau apa, jadi pasmina juga bisa dipakai. Gitu. Kalau buat ngajar mungkin yang simple kayak gitu aja sih kalau Rena ya Bun ya. Ada yang mungkin ada yang kurang jelas, coba itu ada yang raise hand. Coba. Boleh berisik. Teh. Iya. Ada yang nanya nih, kalau untuk bahan ya, untuk segi 4 itu baiknya menggunakan bahan apa? Kemudian yang pasmina juga sama. Oke. Kalau yang segi 4 sekarang yang paling aman itu full. Sekarang banyak banget yang murah. Sekarang banyak juga dijual di e-commerce. Ada namanya voal ya, VOAL, voal. Itu yang paling enak dipakai. Kenapa? Karena tegap Bun. Ini kalau ini saya bukan dari bahan voal. Oh ini mereknya Umama, tapi ini agak silk, tapi kayaknya kurang enak dipakai sih kalau buat ngebentuk ya. Paling enak tuh voal. Terus sekarang juga, dulu kan lagi ngehits banget kerudung Paris. Nah sekarang ternyata ada versi yang lebih bagusnya namanya Paris Premium. Kemarin saya nemu di toko apa ya? Mungkin nanti kita bikin grup WA sharing-sharingnya belanja. Tapi itu karena harganya cuma 12.000, saya juga kaget. Jadi pas saya beli, waktu itu ternyata berdiri banget Bun. Jadi emang carilah bahan yang memang bisa tegak kayak gini. Terus yang enak dibentuk juga. Terus sekarang tahu nggak sih kerudung yang anti air? Banyak kan sekarang ya yang dijual. Apalagi bahan-bahan sekarang banyak yang jadi lebih murah juga. Jadi tinggal cari aja sekarang online shop atau misalkan toko-toko, ada nggak nih bahan full? Ada nggak nih misalkan bahan-bahan apa ya sekarang? Intinya saya yang paling sering dipakai kalau buat segi 4 itu full sih, karena lebih lentur, lebih tegak juga di dahinya, terus nggak gampang kusut gitu. Terus kalau buat kalau buat pasmina, saya paling sering pakai ceruti baby doll. Mungkin sering banget dengar ya di baju, di kerudung, ceruti baby doll, ceruti baby doll. Nah, ini saya juga please cat tuh yang ada apa ya? Nah, jadi ada apa sih? White gitu, ya. Nah, ini bahannya juga ceruti dan tuh tetap berdiri. Nah, tuh tetap berdiri ternyata. Gitu. Jadi kalau buat segi 4 yang paling sering saya pakai itu full. Terus kalau buat pasminanya lebih pakai sering ceruti baby doll karena lebih lebih enak dibentuk, terus lebih tegak juga dan nggak gampang kusut. Karena apalagi guru PAUD dan saya juga malas nyetrika, daripada setrika mendingan pakai yang ada aja. Jadi ya udah tinggal gantung pakai lagi. Nah, bahan-bahan yang nggak gampang kusut gitu. Gitu Bun. Coba ada yang nanya lagi. Banyak ya pertanyaannya. Saya catat yang paling bagus, nanti saya kirim ya hijab. Oke. Asik. Aduh, siapa ya nanti yang akan kecatat? Teh Anit. Oke, Bu. Sambil menunggu, kita akan panggil 1-2 orang nanti ya yang akan bertanya langsung. Boleh. Yang menarik adalah pertanyaan saya tadi, mirip siapakah Teh Rena? Banyak ini, banyak. Coba siapa? Ada aku aja nggak tahu mirip siapa, kayaknya mirip mamah bapak. Aku teh. Ada yang mau Desi Ratnasari, Citra Kirana, April, Dina Lorenza. Ini benar yang satu yang paling mendekati. Nanti kita akan kirimkan pulsa. Beneran. Intan Nurani, Amanda Manopo. Ayo, siapa? Kalau Teh Anit mirip siapa coba? Citra Kirana, Ciki. Aku mah bulet, Teteh. Masa sih?
Versi Sunda. Aku mirip Oke. Andin Ikatan Cinta. Pasti pada tahu kan Bunda, ya Allah. Resep dah tuh, ya Allah kumahanya. Oke, jadi yang pertanyaan dari kita itu untuk refresh saja sih sebenarnya, untuk Coba Teh lucu-lucuan. ini Karena aja. memang Teteh lucu sebenarnya, wajahnya cantik tapi lucu. Oke, Lagi nanya, coba. Coba Teh Anita mau yang kita bacain pertanyaannya yang mana ya? Karena banyak ternyata. Ya, banyak emang. yuk. Nah, di sini ada ini nih yang bertanya Opi Ardian. Ini Bunda atau Yanda ya? Saya Wah, ternyata ada Yanda. Bertanya bagaimana metode grooming untuk mengenali dan membantu pribadi seseorang memperbaharui dirinya menjadi pribadi yang positif dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Jadi, metode groomingnya seperti apa? Jadi supaya ini ya, kan grooming itu sebenarnya apa ya? Memperbaiki penampilan diri kita. Jadi banyak yang bilang nih, apalagi yang mungkin satu kampus, tadi ada Syafia juga yang ikutan, apa ya, Teh Rena kok katanya ketemu langsung, atau misalkan lagi pematerian seperti ini, atau di depan podium misalkan dengan sharing itu berbeda katanya. Kok bisa sih, gimana caranya? Intinya kita lebih mengenali diri kita seperti apa. Waktu dulu saya lebih suka sharing-sharing nih, misalkan sama bunda-bunda seperti ini. Nanti mungkin saya juga bertanya sama Teh Anita, Teh, saya orangnya kayak gimana sih? Misalkan, oh, Teh Rena orangnya ceria, Teh, intonasinya seperti ini. Saya benar-benar suka bertanya sama orang tentang penilaian mereka terhadap saya pribadi. Terus suka dapat apa ya, saran-saran juga dari orang gimana nih supaya saya jadi kelihatan lebih baik. Tapi kalau saya pribadi, selain mendapatkan penilaian dari orang, saya pribadi juga bisa menentukan saya mau seperti apa. Salah satunya adalah dengan cara baca buku. Saya waktu itu baca bukunya siapa ya? Intinya itu sampai ngerubah saya pribadi. Bahasa Inggris sih. Dulu baca waktu SMA. Intinya apa ya? Kontemplasi diri, intinya evaluasi diri. Saya mau jadi seperti apa? Nah, sekarang kan saya pribadi, saya memperlihatkan ke bunda-bunda di sini, saya jadi orang yang ceria, cheerful atau apa. Padahal kan di belakang saya juga pasti ada kekurangan, rudet, riweuh, kan nggak yang bunda-bunda tahu di sini. Tapi grooming itu adalah memperlihatkan best version of you. Jadi apa ya? Memperlihatkan versi terbaik kita terhadap orang-orang yang melihat kita. Jadi misalkan Rena nih, padahal aslinya misalkan gampang moody, gampang marah atau apa. Tapi karena saya mau memperlihatkan citra saya mau seperti apa, ya udah, oh iya udah kelihatan sama orang, halo semuanya. Dari intonasi, dari cara berpakaian, saya mau terlihat seperti apa. Saya pribadi kan orangnya kalau penampilan suka yang girly, terus suka apa ya, simple. Nah itu juga, oh ya berarti Rena itu sosok yang seperti itu. Sosok yang memang simple. Terus dari cara bicaranya apa ya, ceria, terus cheerful, terus cerewet juga. Nah, itu jadi salah satu grooming itu kan penilaiannya baik tidaknya itu sebenarnya tiap orang tuh berbeda-beda ya. Buat tadi yang nanya. Jadi misalkan saya pribadi diterima sama Teh Anita atau Bunda Acih juga akan berbeda penilaiannya. Nah, jadi baik ini halo Bun. Jadi yang baik ini tuh ya versi orang itu pasti berbeda-beda. Jadi hanya kita yang bisa menentukan baik tidaknya. Ya intinya gitu sih, lebih ke evaluasi diri, terus saya meminta penilaian ke orang lain dan menciptakan branding kita seperti apa, dan kita sendiri yang menentukan itu gitu. Seperti itu. Oke, makasih. Jadi intinya kita cari lagi wawasan ya. Jadi Iya, penampilan-penampilan orang lain sehingga betul. ketika disesuaikan dengan kita bakal sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan gitu ya Teh? Iya, karena kalau kita maksain kehendak orang lain, misalkan Ren, kayaknya kamu harus A, B, C, D, itu jadi ngezolimin diri sendiri juga gitu. Jadi ya udah, mending jadi diri sendiri, best version of you. Karena banyak juga misalkan Rena ceria kayak gini, ada yang nggak suka nggak? Pasti banyak kok gitu. Karena itu hukum alam ya, misalkan banyak yang suka, banyak yang nggak suka juga gitu sih. Kalau saya pribadi ya. Oke, makasih. Iya. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan guru yang tidak menggunakan jilbab. Nah, apakah saat mengajar diikat terus biar rapi gitu? Soalnya kalau digerai katanya sering gerah,
Tapi anak-anak suka kalau gurunya digerai. Bagaimana cara agar dapat digerai tapi tidak mudah gerah? Oke, wah itu kalau itu lebih ke tips personal hygiene mungkin ya. Karena kalau gampang gerah itu artinya metabolisme kita bagus, Bun. Jadi jangan sedih kalau kita tuh gampang keringetan, jadi gampang gerah. Padahal kalau kita gampang keringetan, saya pribadi juga, Bu, aduh gampang banget keringetan. Artinya metabolisme kita tuh baik. Berarti artinya badan kita masih bagus membakar kalori. Apalagi yang sering olahraga itu gampang keringetan banget, apalagi karena panas, makan pedas itu lebih gampang gerah. Nah, kalau buat yang nggak tahu juga kan sempat waktu SMP nggak dikerudung, supaya nggak gampang gerah adalah ikat setengah. Ikat setengah itu gimana ya? Malu ya kalau dibuka kerudung. Jadi boleh si rambutnya itu pakai jepit sebelah sini, jadi set belakang pakai jepit, sebelah sini pakai jepit. Atau misalkan dalam satu hari pembelajaran boleh Bu, Pak, misalkan beberapa kali ganti style rambut, misalkan di pagi hari karena masih sejuk, karena apa ya udah digerai aja rambutnya, tapi tetap harus rapih ya, misalkan disisir dulu atau misalkan pakai hairspray sedikit atau gimana. Nah, di siang hari atau mau menuju apa ya, kan ada istirahat juga ya, terus menuju ke pembelajaran selanjutnya, itu mungkin boleh diikat setengah atau digelung. Kalau ya apa ya, kayak pramugari. Jadi digelung itu diikat, terus ya udah dibikin kayak ban gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Intinya ya kayak ini nih, kayak dalaman kerudung ya kan, itu sebenarnya kayak sanggul juga diikat seperti biasa, ya udah seperti itu. Karena waktu itu juga tadi ada dari Bali ya, Bu Ekawati. Saya waktu itu pernah ke Bali, ke guru TK di sana, ternyata ada yang suka digerai, ada yang juga suka digelung gitu. Oh, ternyata di iklim yang panas banget Bali masih bisa tetap apa ya mengajar dengan baik, dan mereka tuh ada yang digerai, ada yang dijepit aja. Itu gimana kenyamanan masing-masing. Intinya dalam satu hari itu juga boleh ganti-ganti style rambut kok gitu. Menurut saya pribadi ya, karena kalau untuk gerah sendiri nggak bisa dirubah di dalam tubuh, karena itu mah ya udah tubuh kita sendiri yang tahu dan metabolisme diri kita yang bagus aja gitu. Jadi ya udah tinggal ganti-ganti style rambut aja. Tapi kalau buat aksesoris rambut jangan yang terlalu besar, apalagi buat anak-anak. Aduh, pasti dibawa nanti, Ibu itu apa nih yang di kepala Bu? Misalkan dibawa, ya udah pakai apa ya, bobby pin. Bobby pin itu yang apa ya? Yang kecil, jepit kecil, tinggal 2 aja di sini, 2 di sebelah sini udah. Nanti misalkan di siang hari bosan, ya udah tinggal pakai iketan setengah diikat kayak gitu aja sih. Tinggal ganti-ganti style rambut aja sebenarnya supaya nggak gerah. Dan mungkin lebih sering pakai kipas. Gitu. Gitu, Bun. Oke, makasih Terena. Mm-mm. Nih, kemudian ada lagi yang minta tips nih, Terena. Gimana sih caranya atau rahasianya, kasih tips ya, biar selalu cantik, kemudian awet muda gitu. Rata-rata Saya awet muda ya. Awet muda ya. Karena masih muda, Bun. Gimana? Apa udah tua? Ya, masih muda. Gimana tipsnya selalu cantik? Intinya apa sih, Bun? Langsung jawab ya, percaya diri. Saya mah tiap hari ngaca, terus ya udah, oh ini adalah fisik yang diberikan oleh Tuhan kita harus menjaganya dan merawatnya. Makanya saya suka ada yang bilang, waktu di kampus saya pernah berdebat sama satu cowok, katanya nggak suka banget cewek-cewek yang bermake up yang terlalu dandan dan lain-lainnya. Terus dia juga, akhirnya saya tanya, kalau kamu punya istri, suka nggak misalkan merawat diri, misalkan skincarean atau apa? Nggak suka, ngapain, kan Allah udah ngasihnya kayak gitu aja. Tapi kalau menurut pengalaman saya dan pemahaman agama saya, menurut saya apa ya, Islam itu mengajarkan untuk merawat diri karena cinta kebersihan dan keindahan, betul kan? Nah, dengan cara itu kita harus merawat diri kita lebih baik. Nah, terus gimana sih tipsnya menjadi cantik tiap hari? Saya nggak ngerasa cantik-cantik amat, kok banyak yang lebih cantik, apalagi kemarin ketemu beberapa artis ya, baru kemarin, Allah cantik banget, gimana ya cara ngerawatnya? Ya, itu tetap memaksimalkan usaha kita untuk merawat diri. Salah satunya pakai skincare, kalau saya pribadi ya, Bun. Jadi, kalau ngelihat rangkaian skincare saya, kayaknya biasa aja dibanding yang lain. Ada apa sih, cuci muka sampai 3 kali atau apa. Tapi kalau mau mempersimpel ya udah, tadi facial wash, terus serum, moisturizer itu pelembab ya,
Saya nggak bawa, ada di kamar pelembab. Terus intinya benar-benar rutin untuk menjaga dari luar dan dalam. Nah, dari dalamnya apa sih? Makanan yang baik. Kan banyak yang mungkin ngelihat, ih kenapa teteh itu mah nggak ada jerawatnya, kenapa teteh itu mah A, B, C, D. Mungkin kita harus mengevaluasi diri kita juga, apakah kita sudah merawat diri kita lebih baik. Contoh, sudahkah kita merawat wajah kita dengan baik, misalkan cuci muka, sering berwudu kalau yang beragama Islam, terus makan makanan yang baik. Pada tahu kan ya Ustadz Zaidul Akbar, itu saya benar-benar mempraktekkan kehidupan pribadi, dan benar-benar amazing sih. Dulu saya sempat jerawatan waktu kuliah, sempat, terus tiba-tiba yang kemarin-kemarin ikut yang JSR itu ya. Jadi minum empon-empon, terus minum jamu, intinya makan makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita yang ada di alam gitu. Misalkan makan pepaya, ya udah makan pepaya aja, nggak usah pakai susu kental manis, nggak usah jadi sop buah, padahal buah-buahan dicampur aja, terus misalkan pakai madu, itu udah enak banget. Nah, kalau saya pribadi lebih suka ke merawat diri, dalamnya itu makan makanan yang baik, yang sudah disediakan, nggak usah dirusak rasanya oleh zat adiktif. Saya juga suka makanan kayak boba gitu, aduh, udah emang enak banget kan itu. Sekalinya kita minum minuman yang seperti itu memang rasanya enak banget, tapi ternyata tidak baik untuk tubuh. Saya sekarang juga lagi suka makan pedas, akhirnya timbul jerawat kemarin. Akhirnya langsung, oh kayak ini lagi sering makan pedas. Kita harus sadar diri juga nih, kalau kita lagi jerawat terus suka sakit perut, oh kayaknya saya makan nggak bener nih, ternyata emang sering makan pedas. Jadi intinya dibilang jadi cantik atau jadi bagus itu mudah nggak juga. Intinya kita lebih ke merawat diri aja sih, makan makanan yang baik dan merawat diri juga gitu. Sering mandi juga ya, insya Allah itu mah. Terus kalau body care kan nggak terlalu jauh juga, sering di hand body, terus sering pakai hand cream juga, karena tangan saya kering, ya udah jadi sering pakai hand cream. Intinya lebih ke situ sih Bun. Kalau yang males, ya udah berarti hasilnya juga nggak akan maksimal. Karena saya juga waktu itu sempat males skincarean atau apa, akhirnya jadi kusem, akhirnya jadi apa. Alhamdulillah pas nggak malas gitu, jadi rajin, ya jadi intinya puas juga gitu, ngelihat diri sendiri jadi lebih baik. Karena yang punya motivasi kan diri kita juga. Akhirnya saya pasang muka artis waktu itu. Ketahuan deh siapa idola saya waktu dulu. Saya suka banget Citra Kirana waktu dulu tuh, cantik banget itu cewek, pokoknya aku harus jadi dia. Akhirnya kerudung mirip-miripin, coba Bun, nggak apa-apa kalau oh ya gimana ya cara ngerawat. Akhirnya searching aja Citra Kirana skincare, Citra Kirana apa. Akhirnya pas nyari, oh ternyata suka minum air putih yang banyak. Dia juga sering olahraganya waktu dulu pilates. Nah itu juga ngaruh ke bentuk tubuh, kan olahraga ngaruh juga ke kulit kita. Intinya yang kita lakukan untuk menjadi sehat itu bakal ngaruh banget ke aura tubuh dan kecantikan kulit juga gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Kecil banget ya aku, ya Allah. Intinya gitu ya. Selain kita bersyukur, kita juga harus ikhtiar untuk memperbaiki pola makan gitu ya, pola tidur, kemudian olahraga yang cukup agar nanti hasilnya juga glowing gitu. Saya mau mencoba deh, soalnya udah OTW 40 nih Teh Rena. Harus semangat, karena benar kalau kita ngerawat maksimal waktu udah dewasa. Mungkin banyak juga searching ada dari Indonesia itu ibu-ibu yang udah umurnya 55 tahun, tinggalnya di Bandung. Saya nggak nyangka dia tuh udah punya cucu, tapi kayak seumuran sama saya dong Bun. Pas ketemu, kulitnya bagus banget ternyata. Dari umur 20-an nggak pernah ngekonsumsi gula. Kan enak banget ya Bun ya, kalau buat kita, ya Allah enak banget yang manis gitu. Tapi ternyata nggak bagus untuk kulit kita, jadi sering kusam, terus gampang gendut. Dan dia tuh bener-bener badannya bagus, kulitnya bagus, di kerudung juga panjang. Ih enak banget ngeliatnya, jadi kayak oh ternyata tips-tipsnya hanya menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan gitu, makan makanan baik, sering wudu, terus sering memelihara tubuh juga lebih baik, olahraga, kayak gitu. Oke, makasih. Terena, ada satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Ini Kawati Gianyar Bali nih. Kalau guru dari Bali, halo Mbak Eka dari ini ya Gianyar Bali, aduh jauh banget. Nah,
Ya, kalau guru-guru PAUD di Bali kan sering menggunakan kebaya ya, Mm-mm. kebaya gitu, yang menjadi ciri khas. Nah, bagaimana sih tipsnya agar menggunakan kebayanya terasa lebih nyaman gitu? Kalau di Bandung kan kita setiap hari Kamis ya, kalau sekarang. Jadi ada hari Nyunda yang mana guru-guru PAUD itu sama menggunakan kebaya. Nah, bahan apa sih yang dipilih agar bisa nyaman, kemudian bebas bergerak pada saat kita mengajar? Oke. Boleh nanya nggak ke Bunda Eka, itu kalau di Bali, kan saya belum tahu ya, kalau di Bandung kan pada pakai kebaya yang putih ya Bun ya? Ada mungkin di apa ya, di pasar baru juga saya pernah beli waktu itu kebaya-kebaya kayak gitu. Itu yang lebih nyaman dipakai, tapi kalau di Bali apakah sama seperti kita gitu? Atau full apa ya, namanya brokat gitu? Coba Oke, Bunda. silakan Bu Eka untuk di unmute. Halo Bun. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih pertanyaannya. Nggih, kita di Bali sih bebas Bunda, pakai bahan apa aja gitu. Boleh, warna apa aja bebas. Oh, warnanya bebas. Oke. Kalau kebaya baru hampir sama ya Sunda kan ya. Nah, waktu itu kan saya juga di Mojang Jajaka sering pakai kebaya. Waktu dulu sering pakai bahan katun, namanya katun apa ya? Saya lupa. Oh, Toyobo. Ada yang tahu katun Toyobo? Nah, anti kusut ya? Kenapa teh? Anti kusut. Iya betul, anti kusut. Itu dikit banget. Itu waktu itu dibikinin sama kakak tingkat di Mojang Jajaka. Jadi kalau pakai kebaya-kebaya gitu, mending bahan kalau buat tiap hari, sehari-hari pakai katun aja. Kalau boleh diperbolehkan. Kan bahan-bahannya memang bebas ya Bun ya, waktu di Bandung juga mungkin bebas ya. Jadi misalkan kita beli warna putih atau beli warna misalkan pink muda, hijau muda, tinggal beli kain aja. Kalau saya pribadi lebih suka jahit karena ini juga suka ngejahit sendiri. Jadi beli kain katun. Yang paling enak sih buat saya pribadi katun. Kenapa? Karena nyerap keringet. Karena saya gampang keringetan. Jadi kalau pakai misalkan kayak gini kan ada 2 lapis. Ini tuh yang dalamnya basah banget. Jadi saya selalu cari bahan yang dingin untuk dipakai. Apalagi iklim Bali ini kan dingin, kan panas banget ya Bun ya. Jadi pakai bahan yang memang menyerap keringat, salah satunya katun. Panas. Toyobo ini gak gampang kusut, dingin dipakai, terus agak jatuh juga, tapi bisa dipakai, bisa dibentuk ke dalam beberapa jenis baju. Kayak saya juga punya banyak baju yang dari Toyobo, bisa dibentuk mau ininya jadi balon atau apa, ternyata masih bisa dibentuk. Nah, untuk brokat-brokatnya tinggal beli di toko kain juga dengan warna yang sama. Dan kalau saya pribadi kenapa lebih suka jahit, karena kalau beli di konveksian suka nggak pas di sininya, jadi di sininya terlalu kecil, di sininya besar, atau sebaliknya di sininya besar tapi di sininya terlalu ngepas. Jadi saya lebih suka pakai baju yang dijahit sendiri gitu. Kadang saya juga ngejahit sendiri atau sama mama gitu. Bahannya yang intinya menyerap keringat sih Bun. Gitu Bun. Di Bali pasti banyak, apalagi di Bali. Ya, terima kasih tipsnya Mbak Rena. Iya, sama-sama. Iya. Ya, makasih Bunda Eka. Lebih enak lagi kalau bahannya tuh Toyobo Premium tuh, Teh Rena itu. Oh iya, sekarang udah makin mahal. Kemarin saya juga, kemarin datang kemana ya? Bukan Cimahi, apa sih waktu itu tuh? Cigondewa kalau di Bandung. Ya. Karena makin mahal, karena ternyata makin diminati, makin banyak yang tahu mungkin ini, jadi akhirnya makin stoknya makin kosong. Tapi itu yang paling enak dipakai sih untuk baju. Sekarang saya juga paling banyak pakai katun Toyobo itu. Gitu. Oke, silakan untuk cari-cari ya. Ya, Teh Anit itu anak soleh Bu Mika sudah tadi? Belum. Oke, raise hand sepertinya. Oke, coba boleh. Nanti kita akan panggilkan Bu Mika ya. Bu Mika silakan untuk diklik mikrofonnya. Oke. Silakan. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seneng banget lihat cantiknya tuh loh, Masya Allah. Di apa-apakan kalau Teh Rena tuh
kayaknya nggak akan bisa ini ya, nggak akan bisa nggak cantik gitu loh maksudnya. Aduh, nggak Ya gitu, Bu. pakai apapun gitu, sehingga kita yang melihat itu wah ya mesti aja yang jadi dipromosiin tuh orangnya secantik ini gitu ya. Ya semakin pede untuk tampil. Nah bagi kita yang seperti ini itu kayak apa untuk memedekan diri gitu ya di posisi untuk grooming itu, karena kan sebagai guru itu kan harus tampil juga walaupun yang lihat anak-anak gitu, cuman kan harus tampilnya juga harus menyenangkan ya, walaupun sudah dengan senyum, dengan hati yang kita berikan, tapi kadang juga apa ya, ada sesuatu hal yang kayaknya kurang gitu loh. Gimana tuh tipsnya? Oke, ini tips untuk lebih percaya diri ya, Bun ya. Ini ya. dari Bunda Mika. Bunda Mika dari mana sih, kalau boleh tahu? Dari Kota Malang. Oh, dari Malang. Wah, jauh juga lumayan. Jadi kangen ke sana deh main-main. Terakhir kayaknya tahun 2015. Nanti ya main ya. Lama banget. Iya, udah lama banget ya Allah. Sekarang jadi banyak perubahan Kota Malang. Oh iya, wah harus ke sana nih kayaknya. Oke, langsung jawab aja ya Bunda. Jadi kalau saya, gimana nih caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri? Waktu dulu, kalau Bunda-Bunda percaya ini waktu SMP, bahkan waktu SD, saya tuh dulu tingginya kecil banget, intinya paling pendek di SD. Akhirnya sering dibully. Mana tukang ngompol saya waktu SD, percaya nggak? Akhirnya nggak pede banget itu, ya Allah. Pas masuk SMP pendiam banget. Akhirnya waktu SMP itu diajak untuk sering tampil di depan banyak orang. Ini lebih ke membiasakan diri untuk menjadi tampil di depan kalau saya pribadi. Tapi kalau bunda-bunda yang misalkan udah sekarang terjun di dunia pendidikan dan masih belum pede aja, kalau saya pribadi lebih suka untuk mencari buku-buku untuk self branding. Mungkin bunda-bunda di sini sekarang karena gampang ya, udah ada HP, ini HP tinggal cari aja. Gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri? Pasti ada jawabnya. Membaca buku, terus lebih sering bersyukur. Karena saya pribadi kemarin juga sempat kayak ada di titik terendah. Pasti ada ya, benar-benar di sini pasti ada masanya di mana, ya Allah ini kenapa hidup saya gini-gini banget, nyampe nggak mau keluar atau apa, atau misalkan lagi kulit lagi nggak baik. Tapi saya pribadi lebih ke gimana caranya bersyukur, yaitu melihatkan ada beberapa orang juga yang pasti di bawah kita. Intinya lebih ke bersyukur sih Bun. Jadi kayak saya pribadi suka follow akun-akun Instagram yang kayak sayap hati. Kalau di Bandung ada sayap hati, terus ketimbang ngemis. Kan itu ada beberapa orang-orang yang tidak seberuntung diri kita. Kalau saya pribadi, oh iya, kita lebih beruntung daripada mereka. Terus kalau saya pribadi, saya lebih untuk meningkatkan kepercayaan diri, saya suka ngaca. Tadi kan saya udah beberapa kali bilang ya, saya suka ngaca, terus ngeliatin, bener-bener kayak gini Bun. Jadi malu ya ini, kayak suka ngeliatin, oh ini mata dari Allah, terus bibir dari Allah, gimana ya caranya supaya lebih percaya diri? Yaitu merawat diri aja. Gimana ya caranya untuk merawat diri? Ya saya bilang kan tadi, lebih suka merawat dirinya, mencuci wajah, terus menggunakan skincare. Kayaknya Bunda Mika ini juga wajahnya udah mulus deh kalau dari kamera. Iya kan? Nah, lebih baik lebih ke bersyukur aja. Dan kalau saya pribadi suka banget hampir tiap hari latihan berbicara depan cermin. Bahkan sampai sekarang gitu, karena saya pribadi dulu nggak pedean untuk berbicara di depan umum. Akhirnya kayak ada sedikit gagap gitu. Tadi juga saya ngerasa saya ada gagapnya sedikit. Akhirnya ya udah tiap hari belajar, karena saya juga belajar public speaking. Intinya lebih ke banyak belajar sih Bun, karena kalau kita nggak banyak belajar, apa sih yang mau kita tampilkan ke depan orang banyak? Misalkan saya pribadi, sekarang saya lagi pede sama wajah saya sendiri, akhirnya saya sekarang percaya diri. Terus saya misalkan pede sama kemampuan saya, akhirnya kan saya pede. Nah artinya kita harus tahu potensi kita ada di mana. Misalkan Bunda Mika nih, saya pintar masak loh. Misalkan saya pintar dalam berfashion loh. Akhirnya ketika kita mempunyai sesuatu kelebihan yang menurut kita tuh baik, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah itu sih, karena saya yakin ini ada berapa orang, 104 orang di sini pasti punya bakatnya masing-masing, passionnya masing-masing, minatnya masing-masing, yang kalau diperdalam itu akan meningkatkan self esteem atau kepercayaan
diri kita gitu. Kalau saya pribadi, saya suka nge-explore semuanya, akhirnya apa ya, mungkin apa ya, itu kelebihan juga karena dari kecil juga diajarin, so cobain aja semuanya yang kamu bisa, kata orang tua. Akhirnya saya bisa semua. Sekarang alhamdulillah jadi percaya diri juga mungkin gitu, Bun. Jadi intinya lebih ke meningkatkan kualitas diri kita. Ketika kita sudah berkualitas, kita akan jauh lebih percaya diri dan lebih sering berlatih di depan cermin. Apalagi kalau saya pribadi, apalagi depan cermin, bismillahirrahmanirrahim, misalkan, oh ya gini bicara depan. Nanti pas ke depan orang banyak, tetap ada gugupnya kok, kayak sekarang juga di depan, wah ini kayaknya banyak guru-guru ini nih udah apa ya, udah berpengalaman dari saya pribadi. Tapi saya ya udah coba percaya diri dulu aja. Karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, siapa sih yang mau percaya gitu. Bahkan misalnya kalau kita punya pasangan atau punya orang tua juga, mereka belum tentu bisa membuat kita bahagia, membuat kita percaya diri. Intinya kita yang menguatkan diri kita gitu. Gitu sih, Bun. Karena di umur yang segini, apalagi ya saya udah 25 tahun, kayak ngerasa kayaknya yang harus bikin kita kuat, yang kita percaya diri ya kita sendiri gitu, bukan orang lain. Karena bahagia diri sendiri itu bukan tanggung jawab orang, tapi tanggung jawab diri kita sendiri gitu, Bun. Mantap. Bu Mika ini cantik. Iya, cantik banget, Bun, ya Allah. Kebayang ini waktu mudanya, waktu kuliahnya. Banyak fans ya. Pasti banyak fansnya ini mah. Oke, Bu Mika, terima kasih sudah bergabung. Teh Rena, ini kan memang banyak ini ya, banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan dan banyak yang memuji nih, lebih banyak pujian ke Teh Rena. Jangan malu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh, kalau misalnya ini kan tentang hijab gitu ya, Teteh mungkin banyak referensi ya tutorial hijab. Tadi kan sudah yang simpel, yang sederhana. Nah, kadang itu ibu-ibu yang apa ya, mengikutkan anak pesertanya lomba gitu kan, kerudungnya kan sudah diputer-puter yang itu Teteh ada pengalaman di situ nggak? Ada dong pasti. Nah, ada. Oke. Tapi kalau buat kerudung ya, kalau yang buat fashion. Jadi coba ya. Nah, saya. Tadi kita sudah sederhana sudah. Enggak apa-apa ya. Saya boleh minum dulu ya. Agak seret nih. Boleh Teh. Minum boleh. Ada bawa cemilan nggak? Ah, enggak. Boleh dilempar, coba ada lemparan lain. Nggak bisa ya? Iya. Nah, Oke. Silakan Teh. Ini buat waktu dulu saya pernah ikutan lomba fashion show atau apa. Tapi yang paling sering itu adalah yang bulat belit tetap. Terus kalau ini saya mau jelasin kerudung Mojang Jejaka aja ya. Mangga. Nah, ini kerudung yang bisa dipakai buat kebayaan, karena kan Mojang Jejaka sebenarnya berkebaya itu buat dulu ya, buat orang-orang yang tidak berkerudung. Tapi karena sekarang makin banyak wanita yang berkerudung, akhirnya dimodifikasi si kebayanya jadi lebih panjang, jadi lebih sopan, dan bisa untuk yang hijab juga. Nah, tapi kalau buat lomba-lomba kan intinya lebih banyak yang wah aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau kerudung Mojang Jejaka mungkin saya bakal ngasih 2 cara aja sih ya. Sebenarnya hampir sama kayak waktu yang tadi. Nah, ini saya juga bakal ngejelasin buat yang kacamata, yang buat apa ya, yang di segi 4, supaya nggak terlalu, kan kalau maju kayak gini nih, saya pribadi kan lebih suka pakai kerudung yang agak maju sebenarnya. Nanti kerudung tuh suka kayak gini. Nah, jadi si kerudung teh set gitu kan. Nah, kalau buat yang kacamata paling enak emang ngepas di sini. Nah, ini buat yang kacamata dulu ya, saya jadi kemana aja deh. Nah, lebih kayak gini. Jadi intinya enggak terlalu terbuka di luar. Karena kalau kita terlalu maju, si bentuk kerudungnya jadi kurang enak dilihat. Oke, kembali ke topik ya, kita akan membuat kerudung yang untuk Mojang Jejaka. Maaf ya Bu, aku suka ngomong-ngomong aja, ini Teh suka ngobrol. Jadi ini Bunda Mika katanya 25, separuh lebih dari saya Teh. Oh, Bunda Mika umurnya udah 50, masa cantik banget ya. Ya Allah. Tapi saya mau percaya guru TK tuh ya, guru PAUD, pasti lebih awet muda nggak sih?
Karena suka berinteraksi dengan anak-anak, jadi kitanya juga senang. Saya pribadi juga kan suka ya sama anak-anak. Nah, kalau buat Mojang Jejaka tuh sampai kecekek, kayak bahasa Sundanya mah kecekek tuh apa ya, kecekik gitu, jadi benar-benar rapet banget. Nah, terus sama sih Bu, ini intinya ke belakang, terus diikat rapat banget. Ini juga dinamakan adalah hijab-hijab ibu pejabat. Nah, terus, nah kenapa saya ini rekomendasiin buat lomba? Karena kalau buat lomba itu lebih suka kan anak, ada yang aneh-aneh ya. Nah yang belakang ini disimpan ke dalam baju. Dalam baju, jadi kan hijabnya gede sih. Nah, terus kalau buat lomba biasanya ada beberapa aksesoris buat di kepala. Contoh misalkan ada apa sih? Bukan bandung, kayak bros-bros kayak gitu ditempel di sini. Atau boleh ditambah juga. Dulu saya juga suka ikut fashion show Bu waktu TK sama SD, jadi sering diginiin sama mama. Terus dikasih kayak slayer, Bah. Nah, slayer kalau buat gaun-gaun kayak gitu suka dikasih apa sih namanya, tile. Apa ya bahasa ini? Bahasa ini ya Indonesianya tile itu apa ya, Bun? Nah, iya ya. Nah, terus ini juga suka dikasih mutiara-mutiara. Apa ya, saya dulu namanya apa ya? Intinya sekarang makin banyak aksesoris yang aneh-aneh, tinggal cari aja di toko aksesoris. Ini buat saya juga waktu pas ngedandanin fashion show waktu TK Lab School UPI waktu itu. Nah, selain kayak gini aja, intinya lebih banyak ke aksesoris kalau buat lomba-lomba gitu. Gitu sih Bun, karena kalau buat anak-anak nggak bisa yang terlalu ribet dan kasihan. Dulu juga ada yang nyampe di kepang-kepang, kan ada gini ya, kalau kerudung teh di kepang-kepang atau apa, lebih ribet dari aksesoris atau bahan tambahan di luar kayak slayer. Atau yang kayak gini misalkan dikasih, saya nggak ada bahan lain ya, intinya kayak gini ditambahin misalkan jadiin pita ke sini, jadiin turban, intinya lebih ke situ sih Bun kalau buat lomba-lomba anak-anak. Jadi ininya tetap simpel, jangan terlalu banyak jarum karena nanti apa ya, anak-anak kan mobilisasinya sangat luas gitu, kemana wah lari ke sini ke sana. Kalau ketusuk jarum gimana? Atau nanti suka iseng dibuka gimana? Jadi lebih baik yang ya udah satu jarum atau penitik di sini. Nah ini tinggal ditaliin. Yang di aneh-aneh itu ya tinggal luarnya aja. Boleh pakai aksesoris, boleh pakai bandol lagi, boleh pakai apapun. Intinya bebas. Kalau dari saya pribadi seperti itu, gitu Bun. Gitu. Oke. Sip. Jadi kangen ngajar, aku udah lama banget ngajar loh Bun ini, ya Allah. Ini udah ngajar mamanya. Iya ngajar mamanya, malah ngajar mamanya ini, nggak apa-apa. Oke, Teh Rena, ini kan mungkin ada beberapa teman ya. Teman-teman ada yang mau berkolaborasi dengan kita, yang punya ilmu tentang padu padan hijab style, boleh silakan. Nanti kita akan kasih gift. Wow. Yuk, siapa yang siapa yang akan berani cung, angkat tangan? Yuk, ada nggak? Ada nggak? Bu Handasya. Oke, Bunda bawa kerudungnya yang mau dipadu padan. Saya coba ya. Oke. Halo Bunda. Waduh, dari Sumsel, seriusan ini? Halo. Halo Bunda. Wah, seneng banget, Masya Allah. Bu Handasya, panggilannya Bunda siapa? Bu Handas. Bu Handas. Oke, Bunda profesinya kepala sekolah, guru, atau di? Saya pembina PAUD di Sumatera Selatan. Oh ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Saya senang sekali jumpa pada pagi dan siang ini tentang tips-tips untuk beautiful. Beautiful. Apakah yang lebih tua boleh kan harus beautiful? Boleh Bun, karena cantik tuh harus sampai kita tua. Mau kita, karena menurut saya cantik itu harus sampai kita akhir hayat. Beautiful itu juga menurut saya membuat kita awet muda. Betul.
Bunda juga Tidak, cantik banget paras ini. cantik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Tapi kalau hati yang bersih dengan hijab yang baik, santun dan menawan sehingga tidak mengurangi aroma atau aura kita sebagai wanita muslimah, itu juga membuat kita menjadi bukan percaya diri, tapi itu merupakan salah satu tip bagi saya. Orang tidak tahu usia kita berapa gitu. Betul, Bun. Ini kayaknya Bunda juga nggak ketebak nih sama Rena umurnya berapa. Kayaknya sama deh seumuran sama Rena ya, Bun ya. Kalian itu adalah termasuk mungkin anak-anak saya. Masa? Coba tebak deh berapa usiaku. Halo. Berapa ya ini? Bentar, jadi malah ini ngasih ini kuis nih. Coba 50. Tebak. Saya sudah 60 tahun. Berapa? 60. Wah, hebat. Masih semangat ya teman-teman ya. Oke. Bunda Handas. Oke. Ya. Bunda punya ilmu sedikit yang bisa di-share-kan tentang tutorial hijab style, yang mana, yang bagaimana? Saya tidak punya contoh, tapi saya cuma berbicara. Oke. Ya. Begini, saya melihat situasi seperti ini mulai dari anak muda, orang-orang yang sedang ibu-ibu yang baru mau bekerja, terus setelah orang-orang menjelang tua atau menjelang usia pensiun. Saya kira untuk mempertahankan style kecantikan untuk sebagai beautiful itu bukan hanya wajah menurut saya, tapi bugar, ya Bun, bugar. Terus tuh perpaduan warna baju juga mempengaruhi warna kulit. Dia tidak harus warnanya kulitnya walaupun dia kulitnya gelap, tapi dengan dia menggunakan warna-warna yang melankolis atau bagaimana sehingga tampak dia menunjukkan dirinya yang dikagumi gitu. Cantik itu ciptaan Allah, tapi kalau kita tidak bisa pelihara, kita tidak akan bisa dikatakan cantik seterusnya. Tapi kalau orang yang tidak cantik, dia bisa memeliharanya, orang akan senang selalu melihat, apalagi diiringi dengan akhlak, budi pekerti yang baik. Betul. Iya, apalagi dilaksanakan dengan tepat waktu, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak harus, sholat itu dipamer, enggak. Orang tahu itu adalah wanita muslimah. Itu menurut saya. Siap. Oke, hatur nuhun. Terima kasih Bunda Handas. Thank you. Terima kasih. Coba Bunda, I love you sarangnya bagaimana? I love you. Cantik yang berhijab. Thank you, Bunda. Bener ya ampun, Bunda Handa ini jadi pengen jadi Bunda Handa ini. Pokoknya nanti di umur 60 saya harus kayak Bunda Handa nih, harus cantik, ceria, luar biasa, masih bugar ya. Ya, dan semangat Teh, dan semangat beliau. Oke, Teh ini ada waktu sekitar 7 menit lagi. Iya. Untuk pengumuman 3 pemenang dari Teteh tadi akan disampaikan. Oke. Sebenarnya jadi banyak ini Teh ya. Jangan 3 boleh nggak? Kenapa? Jangan 3 boleh nggak? Nanti bangkrut Bun. Soalnya dikasih skincare juga, tapi banyak ya Bun ya. Siap. Yang ada aja. Iya enggak, bercanda. Oke, Teh Anit, ini tinggal 6 menit lagi. Jadi sebelum nanti Teh Rena memberikan closing statement, mungkin disampaikan siapakah 3 orang yang mendapatkan giveaway dari Teh Rena. Dan satu lagi Teh Anit tadi, dari kita tetap saja ya, pertanyaannya siapakah artis yang mirip dengan Teh Rena? Beda-beda gitu kan. Tetapi yang paling banyak itu memang sama dengan pilihan Teh Anita tadi. Ya, coba kalau kita lihat IG-nya Teh Rena, coba. Fotonya tuh nyaris mirip banget dengan Citra Kirana. Oke. Siapa? Nah, siapa tadi? Citra Kirana. Wah, karena itu idola. Mungkin karena saya dimirip-miripin kali ya, Bun ya. Oke, Teh Anit, kita fair saja, kasih pulsa ya nanti ke pemenang. Yang paling pertama menjawab Citra Kirana siapa Teh? Ketemu nggak? Oke, kita cari ya. Di sini ada sambil Teh Rena mencari 3 pemenangnya Teh. Iya, tadi saya lupa namanya siapa ya. Nah, ini nih Bu, udah. Siapa?
Namanya Nurdiana Teni. Oke, sebentar. Nurdiana. Teni. Tulisannya gimana? Nurdiana Teni. Apa sudah keluar ya? Keluar ya Teh. Coba Teh dicek Teh. Kalau keluar kita batalin. Iya. Selanjutnya yang kedua ya. Bawahnya. Awaliyah Rahman. Siapa? Bu Awaliyah Rahman. Oke. Ada nih. Nah, ada. Bu Awaliyah bisa monitor, Bunda? Hai. Halo. Mana nih? Halo Bunda. Ya, oke. Bu Awaliyah dari mana? Dari NTT, Bun. Wah, Masya Allah. Aduh, dari Jauh-jauh NTT. ya ternyata ya, tapi serasa dekat karena ada teknologi ini. Oke, Bu Awaliyah, tolong nanti nomor handphonenya dikirim ke Teh Anit ya. Iya, ya Bunda. Oke, siap. Selamat ya, Bun. Makasih. Oke, Teh Rena silakan. Sudah siap. ketemu? Cuman saya boleh ya, aku bakal 3 orang. Boleh. Cuman 2 orang ini yang bertanya, tapi 1 orang ini saya mau kasih sama salah satu bunda yang menurut saya hebat banget hari ini mau menyampaikan pendapatnya. Yang pertama tadi, ini jauh banget, tapi gak apa-apa. Saya bakal kirim ke sana. Dari Bali, Bunda Ekawati. Coba kita. Karena dari tadi bertanya dan ternyata sampai berusaha untuk raise up udah terus nanya terus. Oke, Bu Ekawati. Oke, Bu Ekawati boleh nggak menyampaikan terima kasih dalam bahasa Bali ke Teh Rena? Oh iya, coba bentar saya mau rekam ya. Coba. Walaupun saya ini aslinya dari Lombok, cuman sudah lama tinggal di Bali. Insya Allah bisa. Siap, silakan. Suksma tiang sampaikan ring Teteh Rena tiang ngantos hadiahnya ningkin nggih. Oke. Itu saja Bun. Apa ya Bun, aku bingung tahunya sawang artinya terima kasih. Terima kasih atas hadiahnya. Saya tunggu kirimannya. Oke, Bu. Kalau untuk apa ya? Alamatnya? Nomor teleponnya boleh ke panitia aja mungkin ya? Ya, siap. Oke, Bu Eka, nanti alamat lengkap dengan nomor telepon tolong di-share di Teh Anit ya. Kita kumpulkan jadi satu. Ya, saya tunggu. Ya, selamat ya Bu Eka ya. Oke, next Teh Rena siapakah? Yang kedua, ini Bunda yang tadi luar biasa, cantik dan menurut saya luar biasa, cantiknya dari luar dalam juga. Dan yang bertanya soal percaya diri, selain hijab dan percaya diri, ini Bunda Mika dari Malang. Hai. Bunda Mika kita unmute lagi. Iya. Bunda Mika. Terima kasih, luar biasa. Kalau untuk Bunda Mika, terima kasihnya pakai nyanyi. Kayak tuh. Suaranya enak loh. Coba lagu-lagu yang ingin Bunda sampaikan, nyanyikan ke Teh Rena, lagu apa? Refnya aja. Apa ya? Yuk. Lagunya terima kasihnya guru-guru PAUD kalau gitu. Boleh, silakan. Apa aja. Yuk. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih buat Teh Rena. Oke, Bu Mika, tolong sama dengan Bu Eka ya, alamat, nomor telepon, tolong share ke Teh Anita ya. Nanti giveaway dari Teh Rina akan dikirim langsung ke alamat Bunda Mika. Selamat ya. Terima kasih Teh Rena. Barakallah. Oke, terakhir nih yang ketiga nih. Ini nggak bertanya tapi keberanian dan semangatnya saya sangat apresiasi dan itu kayaknya jadi role model saya kalau udah tua seperti apa. Kayaknya pada tahu ini Bunda Handa. Oke. Suka banget saya. Mana coba Bunda Handa terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Saya langsung semangat ya. Karena saya ingin cantik gitu. Seperti tadi Ananda Rena memperagakan hijab. Aduh, aku bilang saya harus bisa gitu. Bisa, Bu. Oke. Malah Bunda cantik banget.
Kalau Bu Eka tadi pakai bahasa Bali. Ada yang lewat coba, jadi kita lapar. Kemudian Bu Mika tadi nyanyi. Bu Handas coba sampaikan apa semangat atau yel-yel gitu ke Teh Rina, atau mau sampaikan apa ke Teh Rina, enggak? Saya mau sampaikan, generasi muda jangan malu untuk berhijab. Generasi muda pakailah hijab yang santun. Generasi muda janganlah memakai hijab-hijab yang kira-kira melihatkan bentuk tubuhnya, tapi kelihatan masih tetap smile, tetap goal, tetap eksis. Jadi tidak mengurangi bentuk-bentuk tubuh, tapi tetap dia cool gitu loh. Itu yang saya maksud. Contohnya kalau pakai panjen boleh, tapi pakailah atasannya yang kira-kira agak menutup pantat, tapi dengan style yang agak keren gitu. Itu ya Bu, makasih. Siap. Bu Handa, hatur nuhun ya Bu. Nanti mohon berkirim alamat dan nomor telepon ke Teh Anita. Nanti Teh Anita yang akan share pemberitahuannya di grup. Ya Bunda? Oke, terima kasih. Sehat ya, sehat dan semangat untuk Bunda. Oke, teman-teman, untuk kelas hari ini kelasnya ringan ya, ringan tapi mengalir dengan enak gitu. Apalagi kita lihat yang kasih materinya bening banget gitu kan, celing-celing. Masih muda tapi smart gitu. Oke, teman-teman, jadi disampaikan ini adalah kelas keempat kita ya untuk teacher personality. Masih ada satu kelas lagi teacher personality yaitu menulis. Kita akan dampingi teman-teman, diberikan ilmunya bagaimana teman-teman nanti mampu untuk menulis dari salah satu momen paling paling menarik gitu kan, paling inspiratif gitu. Silahkan nanti bergabung di tanggal 18, tidak mengenal tua atau muda, tidak mengenal laki atau perempuan. Semuanya berhak menulis dan nanti akan kita ISBN-kan bukunya. Ya, silahkan yang belum mendaftar, yang belum masuk ke grup, karena ini grupnya berbeda dengan grup yang teacher personality 4 kelas. Kita ingin memisahkan grup yang menulis, karena nanti outcome-nya adalah buku yang dihasilkan. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Teh Anit, silahkan sebelum kita akhiri kelas hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Untuk mengakhiri kelas kita kali ini, saya silahkan kepada Teh Rena untuk memberikan closing statement biar makin pada kangen nanti sama Teh Rena ya. Follow IG Teh Rena, jadi biar kita bisa tetap ketemu ya. Betul. Oke, silakan Teh Rena. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman sebelumnya, Rena pribadi mau bilang terima kasih buat Poltalk untuk bisa memberikan kesempatan Rena berbicara di sini, sharing-sharing sama bunda-bunda yang luar biasa banget, dan ternyata jauh-jauh juga jaraknya, atau misalkan hanya Pulau Jawa ternyata sangat jauh kayak Bunda Hana ini. Semangat banget dalam berbicara, dan teman-teman semuanya juga di sini sangat mendengarkan. Terima kasih juga pujian-pujian yang telah diberikan. Intinya kalau dari saya pribadi, untuk menjadi guru PAUD itu tidaklah mudah. Dan insya Allah Tuhan juga sudah memberikan kita amanah yang luar biasa untuk mendidik anak-anak Indonesia supaya lebih baik lagi. Insya Allah kita dapat pahala juga. Dan intinya grooming ini ilmunya untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Intinya kita harus percaya diri, be the best version of you, dan jadilah diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Terima kasih buat ibunda-bunda yang di sini. Hatur nuhun pisan. Oke, hatur nuhun Teh Rena. Mugia berkah kanggo sadayana. Iya. Oke, baik Bu Nurul, cukup sekian kelas kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin saya nanti akan share di grup ya informasi tentang bagaimana bunda-bunda dapat memesan sertifikat, kemudian kelas selanjutnya yang harus diikuti, silakan untuk segera bergabung. Silakan Bu Nurul, saya terus Bu Nurul. Oke, thank you sekali lagi untuk Teh Rena. Nanti kita kontak-kontakkan ya. Teh Anit juga terima kasih. Teman-teman semua, ibu-ibu yang luar biasa, terima kasih. Hatur nuhun pisan kalau orang Sunda bilang. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 18. Jangan sampai tidak ikut, karena
inspirasi Bapak Ibu, teman-teman ditunggu oleh guru-guru lain se-Indonesia. Kita bisa berbagi kebaikan bukan hanya dengan ilmu yang kita bisa, tapi dengan tulisan. Ya, dengan menulis itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Ternyata menjadi pendidik PAUD, kepala sekolah PAUD, ataupun orang yang cinta dengan pendidikan anak usia dini itu banyak sekali kebaikan. Yang menarik juga banyak, gitu, walaupun berdarah-darahnya juga banyak. Kita nanti akan tuangkan di buku yang akan segera kita publish. Baik Teh Rena dan Teh Ani, teman-teman semua dari Jawa Barat, kita ucapkan thank you so much. Kita ketemu lagi ya tanggal 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.